Di scan pertama serial ini, kita lihat sebuah desa yang benar-benar hancur karena diserang sama pasukan Visus. Yang kalau kamu tahu itu adalah monster-monster gelap, kotor, dan serem. Punya sayap sama daging yang ngeliuk-ngeliuk. Pahlawan kita yang seharusnya nyelamatin desa itu namanya Faria. Datang terlalu telat dan dia nggak bisa nemuin satupun orang yang selamat dari serangan. Dia sedih banget. Terus dia tutup matanya dan nyanyi lagu buat mengenang orang-orang di desa itu yang kehilangan nyawa. Suara merdunya bikin seluruh desa yang udah rusak sama patung-patung, bangunan setengah roboh, dan barang-barang lainnya kayak ikut merayakan. Setelah nyanyi sebentar, asistennya Ellen lari ke arahnya untuk ngasih kabar. Ternyata nggak ada lagi orang yang selamat dan desa itu udah punah. Faria merasa kecewa banget, lanjut nyanyi lagu pengantar jenazah, terus pergi dari desa yang sekarang hilang dalam sejarah selamanya. Di scene berikutnya, desa Uli diserang sama pasukan Visus yang sama yang udah hancurin desa pertama. Setelah lihat desanya hancur karena monster-monster Visus itu, Nemo yang jadi satu-satunya yang selamat menghadapi monster-monster itu sendirian. Dia siap untuk bunuh atau bahkan mati coba melawan mereka. Di saat yang sama, kereta Faria lagi lewat di padang rumput dan dia nggak jauh dari desa Uli. Ellen sadar ada api dari kereta itu, terus dia ngasih tahu Faria. Daripada putus asa, Faria memutuskan buat belok dan langsung menuju desa Uli. Di sisi lain, Nemo masih berjuang nyari tempat aman buat sembunyi, setidaknya sampai ada bantuan datang. Dia lihat monster-monster itu makan kepala seorang wanita hidup-hidup dan bikin dia jadi monster Visus sebelum akhirnya lari ke stasiun kereta buat nyari tempat sembunyi. Sesampainya di stasiun kereta yang setengah hancur, dia nemuin sebuah koper dan buka, berharap ada sesuatu yang bisa bantu dia. Sayangnya dia nggak nemuin apa-apa sama sekali. Gak lama setelah itu, salah satu monster Visus nyerang dia dan manggil teman-temannya buat ngecek makanan baru mereka. Nemo udah nyerah sama harapan buat hidup dan menyerah pada musuh-musuhnya. Pas lagi gitu, kereta Faria akhirnya nyampe ke desa dan kita lihat dia dengan rok pendeknya lagi ngeliatin situasi. Setelah ngumpulin semua info yang dia butuhin, dia langsung ambil tombaknya dan ngeluarin serangan petir buat ngelawan para monster yang mau bunuh Nemo. Si satu-satunya yang selamat di desa itu. Nemo lihat pahlawan dari Grand Seed Academy ini nyuruh roh pahlawannya, Unomiya, buat bantu dia ngalahin semua monster jahat ini sambil berubah jadi bentuk yang beda. Faria berhasil hancurin semua monster yang ngancem Nemo, dan dia dapat waktu buat kenalin diri sebelum tinggal pergi. Ternyata, Nemo ini adalah murid baru di Akademi Pahlawan, Grand Seed Academy. Setelah tukeran nama, Faria ngucapin terima kasih karena udah berhasil nyelamatin setidaknya satu orang hari itu. Selanjutnya diajak Nemo naik kereta balik ke akademi. Beberapa jam kemudian di kereta, Faria nyajikan kopi hitam buat Nemo. Dan itu jadi pertama kalinya Nemo nyobain kopi. Seperti anak cowok yang biasanya, dia nggak suka rasa kopi hitam yang asli. Jadi, Faria bantu Nemo dengan nambahin sedikit gula ke kopinya. Habisin itu, Nemo nanya kenapa dia nyelamatin dia waktu itu. Faria mikir sebentar, terus bilang kalau dia ngerasa perlu melindungi seseorang dari monster-monster mengerikan itu, dan dia pastiin buat nyelamatin Nemo. Nemo ngomong tentang betapa jeleknya monster-monster itu yang udah hancurin desanya, tapi Faria ceritain tentang pahlawannya, Unomiya, yang bertarung bareng temen-temennya buat ngalahin monster kegelapan. Dulu banget dunia mereka hampir hancur karena jahatnya Dewa Nastra. Tapi 7 kesatria bangkit dan turun tangan untuk mengalahkannya. Dan mereka berhasil mengembalikan kedamaian dunia. Sebelum pergi dari dunia itu, mereka semua berkumpul untuk bikin Grand Seed Academy. Sebuah sekolah yang melindungi dunia dan didanai dari donasi di seluruh dunia. Faria jelasin kalau pahlawan-pahlawan dilatih di sekolah itu. Dan dari para pahlawan, setiap generasi akan dipilih 7 kesatria untuk mewarisi kekuatan dari pahlawan yang telah tiada. Supaya warisan mereka bisa terus hidup. Sambil mereka ngobrol santai kayak gitu, di desa Uli, monster Visus baru muncul lagi. Sementara itu, Faria ngucapin selamat ke Nemo, karena dia jadi siswa terbaru di sekolah. Gak lama kemudian, monster Visus yang muncul tadi nyerang kereta dan bikin keretanya derailed. Faria pastiin buat melindungi Nemo, tapi dia malah terluka parah. Ketika monster Visus muncul lagi, Faria langsung ngambil inisiatif buat nyerang monster itu, dan memotongnya jadi beberapa bagian. Tapi tiba-tiba ada yang aneh.
Monster itu bisa regenerasi bagian tubuhnya yang hancur dan kembali menyerang Nemo. Faria jadi ketakutan dengan apa yang bisa terjadi sama Nemo. Jadi dia terus berjuang lawan monster itu sampai monster itu sedikit melemah. Dia ngecek keadaan Nemo dan lihat dia ngos-ngosan dan lemah. Kemudian Faria bikin kubah cahaya untuk mereka berdua dan kasih Nemo waktu buat ambil Ellen dan kabur. Karena ini kesempatan terakhir. Untungnya, Nemo bukan tipe pengecut, jadi dia nggak mau ambil jalan gampang. Pas lagi gitu, tiba-tiba dengan keberuntungan, Nemo dapat grimoire ungu. Kemudian dia buka grimoire itu buat cek isi dalamnya. Tiba-tiba, cahaya putih terang melingkupi Nemo dan membawanya ke dimensi lain. Di sana, dia ketemu Ratu Takdir, yang nyebut dirinya penjaga kebun. Dia nanya ke Nemo apa yang dia mau dalam hidupnya. Dan Nemo bilang dia mau jadi lebih kuat buat melindungi Faria. Pas ditanya, dia bersedia ngasih apa sebagai gantinya. Nemo dengan berani nawarin nyawanya sebagai imbalan buat kekuatan, dan penjaga kebun menghargai pengorbanannya. Dengan itu, dia ngasih Nemo roh pahlawan, dan nyuruh roh itu buat membimbing Nemo dalam pertarungannya melawan monster. Nemo balik ke medan pertempuran tepat waktu buat melindungi Faria dari kereta yang terbang. Lalu, dia izinin roh pahlawannya menguasai tubuhnya, sementara Faria ngeliatin dia bersinar. Nemo ngebut dengan keterampilan luar biasa dan gerakan tepat, dan berhasil menggunakan tombak Faria serta pisau rantai buat menghentikan monster itu. Setelah itu, dia kerjasama bareng Faria yang nyuruh dia untuk menyingkronkan diri dengan pahlawannya buat menyelesaikan monster itu. Sebelum pertarungan terakhir mereka, Nemo jadi satu dengan pahlawannya, dan kita lihat Nemo menggunakan senjatanya dengan penuh semangat. Ketika dia sudah siap, dia koordinasi serangannya bareng Faria dan berhasil mengalahkan monster itu sebelum matahari terbit. Setelah berhasil ngalahin monster, Faria ngucapin terima kasih ke Nemo karena udah nyelamatin dia dan ngenalin dia secara resmi sebagai anggota Grand Seed Academy. Setelah perjalanan panjang selama 6 jam, Nemo akhirnya sampai di Grand Seed Academy yang terkenal itu, di mana hidupnya sebagai bagian dari 7 kesatria dimulai. Di hari pertamanya di sekolah, Nemo dapat jalan bareng Faria yang cantik dan populer, yang senang banget akhirnya punya anggota baru di tim mereka. Sementara Ellen pergi untuk tanda tangan dokumen hukuman karena menghancurkan kereta, Faria ngajarin Nemo tentang tanggung jawab dan menghargai nyawa manusia lebih dari segalanya. Saat itu juga, otot kepala dari kelompok 7 kesatria, Joe Tsurugi, buru-buru masuk ke area sekolah sambil menarik kereta yang berisi naga fisis beku dari daerah Midland. Nemo nanya ke Joe tentang kekuatannya, dan Faria bilang kalau Joe adalah penerus pahlawan Spike. Dan kekuatan supernya itu bertema S. Keren kan? Joe selalu pamer katanya dia itu yang terkuat dari 7 kesatria. Tapi ada satu temannya, Nemo, yang nanya beberapa pertanyaan aneh tentang monster yang mau dibawa Joe. Joe bilang, jangan kasih-kasihan sama monster-monster itu. Soalnya mereka udah habisin banyak waktu buat ngebunuh dan ubah ribuan orang jadi monster juga. Setelah itu, Joe langsung meluncur ke Institut Riset dan ninggalin Nemo sama pemandunya, Faria. Nemo sih sedikit kagum, bisa-bisanya Night Squad itu angkut naga gede kayak gitu. Nah, Faria bawa Nemo ke kantor 7 pahlawan. Sebelum mereka sampai, ada 4 pahlawan. Gareth, si creepy dengan telinga elf, Shirley si cewek kaku yang penuh gaya, Joe si otot, dan Galdan si ganteng dengan telinga anjing, udah datang duluan buat lihat rapat darurat yang dipanggil oleh pemimpin mereka, Faria. Ternyata Faria ini juga ketua OSIS loh. Mereka sempat nyinyir sedikit ke presiden mereka karenanya yang telat buat rapat. Beberapa saat kemudian, Faria akhirnya muncul dengan Nemo dan asistennya, Ellen. Faria langsung ambil alih pembicaraan dan ngenalin Nemo ke semua orang. Bilang kalau dia ini mahasiswa baru dan juga anggota terbaru dari 7 kesatria. Keempat orang itu, termasuk Nemo, semua kaget banget sama pengumuman itu. Tapi Faria udah mengambil keputusan, jadi nggak bisa mundur lagi. Shirley protes keras dan minta Faria buat mikir ulang keputusan bahwa Nemo masuk grup ini, karena dia nggak lewat jalur yang benar. Tapi Faria udah yakin sama pilihannya. Joe, si otot, malah bikin lelucon nggak penting tentang bangun otot dan sejenisnya. Tapi Faria malah cerita kontrak yang Nemo buat sama pahlawannya waktu dia pertama kali di medan perang, yang bikin semua orang terkejut. Gareth nanya ke Nemo gimana caranya dia ngobrol sama pahlawannya. Tapi Nemo bilang dia belum paham pahlawannya itu. Gareth jadi curiga sama Nemo dan nanya-nanya lagi sampai akhirnya Faria nginterupsi.
Dia bilang ke Gareth untuk berhenti nanya-nanya terus. Dan juga kasih tahu dia bahwa pahlawan Konomiya dukung Nemo sebagai pahlawan sejati, jadi dia bakal percaya sama dia. Dengan itu, dia tutup rapat dan minta Joe buat bawa Nemo jalan-jalan. Joe sih sedikit ngeluh, tapi Varia malah naikin semangatnya dengan omongan manis tentang kepribadiannya, supaya dia mau bawa Nemo. Pas lagi jalan-jalan, Joe keluh kesah karena harus bareng Nemo, bikin Nemo merasa rendah. Joe mulai ngajarin Nemo cara menghargai diri sendiri sebagai pahlawan, dan bahkan nunjukin beberapa patung yang dibuat buat penghormatan pahlawan-pahlawan nyata dari zaman dulu. Mereka terus ngobrol, tapi tiba-tiba Joe marah sampai-sampai mau ngangkat Nemo dan hampir mau kena tinju. Syukurlah, pustakawan Akademi Sofitia datang tepat waktu buat mencegah hal itu. Dia ngenalin diri ke Nemo, dan sama sekali nggak nganggap Joe yang kayaknya punya banyak rasa hormat sama dia. Sofitia kasih tahu Nemo sedikit tentang pahlawan-pahlawan di masa lalu, bilang kalau sebagian besar dari 7 pahlawan itu dapat kekuatannya di bangunan itu. Tapi kadang-kadang nasib juga bisa bawa orang lain jadi pahlawan dengan cara mereka sendiri. Nemo mencoba mencerna semua kata-kata Sofitia, tapi dia cuma diam sambil nunggu Sofitia menenangkan Joe supaya mereka bisa akur. Setelah lihat Sofitia, Joe kayaknya super senang banget. Pertemuan itu bikin semangatnya naik dan dia kelarin tur bareng Nemo di malam harinya. Nemo ngucapin terima kasih ke Joe atas bantuannya dan ngelangkah ke dormnya, di mana dia nemuin Varia lagi nungguin. Malam itu saat lagi lari buat latihan, pahlawan Joe, Spike, muncul dan nanya apakah Joe masih punya niat jahat sama Nemo. Joe bilang nggak perlu khawatir, karena dia cuma pengen jadi lebih kuat. Itu aja. Di sisi lain, Nemo juga tahu kalau dia bakal tinggal di gedung dorm yang besar bareng Varia dan asistennya Alan, tanpa siapapun yang lain. Saat makan malam, Nemo tanya kenapa dia diperlakukan beda dari yang lain, dan Varia bilang kalau dia itu spesial dan harus ngerasa seperti itu. Lagi pula, ini hari pertamanya di sekolah, jadi wajar banget kalau dia belum bisa langsung nyambung. Nemo ngerti maksud Varia dan akhirnya tidur nyenyak. Hari berikutnya, dia harus tahan di kelas sejarah yang panjang banget. Dan setelah kelas, dia melangkah ke koridor. Di situ, dia ketemu Gareth, si aneh yang minta tolong buat nganterin sebotol ramuan biru ke Institut Riset Alkimia. Nemo yang polos ngumpulin botolnya dan pergi ke institut. Tapi, mereka nggak tahu kalau naga yang Joe bekuin udah mulai mencair. Begitu sampai di gedung riset, Nemo nemuin Joe yang lagi ngeluh ke dia lagi. Tiba-tiba, ada suara keras dan mereka semua keluar buat lihat naga Joe udah hidup dan mau bikin kerusuhan. Joe langsung aktif dan manggil penerusnya buat bantu dia bekuin naga itu lagi. Dia melindungi Sofitia dan murid-muridnya, sambil minta Nemo buat bawa mereka ke tempat aman sementara dia hadapin naga itu. Setelah mereka jauh dari bahaya, Joe langsung serang naga dan lukain kepalanya. Tapi, yang bikin dia terkejut, naga itu malah tumbuh satu kepala lagi dan jadi jauh lebih kuat. Naga itu memuntahkan api biru dari mulutnya, dan membuat Joe harus menggunakan kekuatan ladang saljunya dan buat Joe terluka lagi. Beberapa saat kemudian Nemo muncul mau bantu dan nanya ke Joe harus ngelakuin apa. Joe sebenarnya pengen Nemo minggir aja, tapi Nemo nggak mau santai-santai. Dia langsung aktifin kekuatan pahlawannya dan nahan monster itu buat ngasih Joe waktu cukup buat membekukan lukanya. Joe yang agak ragu langsung melesat masuk dan membekukan naga brengsek itu dengan seluruh kekuatannya. Nemo berusaha bertahan sedari awal supaya dia bisa bantu Joe benerin naga ini sampai selesai. Untungnya, as Joe bisa nunjukin inti monster itu yang membantu naga buat regenerasi bagian tubuhnya. Joe langsung hancurin inti itu, nyelamatin seluruh desa, dan akhirnya mereka jadi temenan. Setelah itu, Joe cerita sedikit tentang hidupnya sama Nemo dan bilang ke Nemo buat tetap bareng dia supaya mereka bisa jadi duo yang keren. Sofitia, yang ngeliat mereka berdua berjuang dari tempatnya, akhirnya sadar seberapa kuatnya Nemo dan berharap dia bisa datang buat nyelamatin mereka. Malam itu, Varia nerima laporan tentang pertarungan dari Shirley dan diskusiin kekuatan Nemo sama dia. Ternyata Varia takut sama kekuatannya dan ingin menyimpan rahasia itu dengan meletakkan Nemo di pengawasan ketat supaya dia nggak terluka. Varia memutuskan untuk terus mengawasinya. Di pertemuan selanjutnya, Nemo dan anggota lainnya dari 7 kesatria berdiskusi tentang perkembangan terbaru soal serangan Visses yang terjadi di daerah mereka. Gareth melakukan presentasi buat nunjukin seberapa luas monster Visses udah menyebar sampai sekarang.
dan bilang kalau mereka harus terus kerja bareng kalau mau punya harapan buat ngalahin monster feces yang semakin banyak. Faria juga bilang kalau mereka baru dapat dana dari negara-negara lain di seluruh dunia, jadi mereka bisa melaksanakan misi perlindungan dengan lebih mudah. Habis itu, dia membubarkan mereka untuk hari itu, dan kasih mereka hadiah dengan masakan kroket spesialnya. Sementara yang lain pada takut buat makan makanan dia, Nemo justru menemukan makanan Faria itu enak banget. Soalnya, ini kali pertamanya dia nyobain kroket. Gak lama setelah itu, Faria bawa badge lagi dan nyuruh mereka buat segera menikmati makanannya selagi kroketnya masih panas. Setelah makan, Nemo keluar dari dorm bareng cowok-cowok, Gareth, Joe, dan Gildan, yang semua kaget ngeliat dia menghabiskan banyak krokets dalam satu sesi. Mereka sedikit ngelawak, lalu mulai kasih pujian buat Nemo karena udah bantu Joe ngalahin naga monster kemarin. Joe yang selalu bersemangat berlebihan, bilang sesuatu yang gak sopan ke Gildan, tentang ikat pinggangnya supaya Nemo nggak bisa ikutan dia. Pertemuan mereka berakhir dengan suasana yang baik, dan Nemo melanjutkan sendiri buat ngeliatin langit malam. Sophia nemuin dia sendirian di luar dan mampir buat sapa. Dia bilang supaya Nemo nggak merasa down tentang kekuatannya, malah harus merangkulnya dan bikin semua orang bangga sama dia. Nemo merenungi kata-katanya dan mulai mikirin apa yang mau dilakuin selanjutnya. Sementara itu, Gildan dan Joe kelihatan lagi jalan bareng, dan Joe berhenti buat pamit ke temannya, supaya dia bisa lanjut latihan malamnya buat tetap bugar. Gildan ngerasa sedikit tertinggal, dan mikir buat nambah kerjaan ekstra di hutan, biar bisa ngejar yang lain. Joe nyadar bahwa sahabatnya ngerasa nggak enak hati sama apa yang dia ucapin soal perbandingan Gildan sama Nemo. Jadi dia bilang ke Gildan supaya nggak usah dipikirin terlalu dalam. Gildan ngeluarin senyum palsu dan berhasil ngerayu Joe supaya percaya kalau dia baik-baik aja. Untungnya, Joe yang agak bego ngambil umpan itu dan langsung balik ke kamarnya. Beberapa saat kemudian, Gildan nyiapin mentalnya buat mulai latihan dan dia buru-buru pergi ke tempat rahasianya. Di adegan selanjutnya, Nemo terjebak dalam mimpi dan mendapati dirinya di dalam ruangan perpustakaan yang terbakar. Dia lihat sekeliling untuk memahami apa yang terjadi dan menemukan pahlawannya memanggilnya tepat di depan dia. Nemo terbangun dan sadar kalau itu cuma mimpi. Tapi nggak lama, Faria mengetuk pintunya dan buru-buru minta dia buat siap-siap, karena mereka udah dipanggil untuk bertindak. Nemo langsung ngikutin dan bergabung dengan mereka di kapal udara, yang terbang ke misi mereka berikutnya. Di tengah perjalanan, Faria menjelaskan tentang misi mereka, bilang kalau mereka udah dipanggil untuk ekspedisi Akademi Imperial. Nemo kelihatan bingung dan nanya penjelasan lebih lanjut. Ellen kemudian menjelaskan bahwa misi ini memungkinkan mereka untuk dikerjakan sebagai pejuang freelance yang membantu negara-negara yang tertekan untuk menanggulangi feces yang terlalu kuat untuk militer mereka. Nemo ngerti dan siap-siap buat pertarungan yang ada di depan. Sementara itu, warga kota menderita karena serangan feces, sampai-sampai harta terbesarnya jam pasir perak berhasil dihancurkan oleh monster-monster itu. Kepala militer mereka sangat kecewa melihat betapa tidak berdayanya mereka melawan monster-monster feces. Saat mereka hampir kehilangan harapan, 7 kesatria muncul dan melindungi semua orang di kota dengan berjuang sekuat tenaga melawan monster-monster itu. Kepala militer kota sedikit terkejut melihat seberapa kuat 7 kesatria ini, karena mereka hancurkan setiap monster feces yang mereka lihat. Mereka bukan sekadar omong kosong, mereka bisa menyelamatkan dunia jika mereka mau. Sementara para pahlawan lainnya bertempur dan menjatuhkan monster-monster itu, Gildan kehabisan sihir di tengah pertempuran. Tapi, dia memutuskan untuk nekat dan berusaha menjatuhkan satu monster feces terakhir. Malangnya dia terjebak dalam pertempuran dalam genggaman monster itu, tetapi Joe datang untuk menyelamatkannya. Dia langsung ngatur serangan bareng Nemo buat ngalahin monster feces yang hampir membunuh Gildan. Faria menggunakan petirnya untuk menjatuhkan sisa monster-monster lainnya dan mengakhiri pertempuran dengan sukses. Setelah kembali ke akademi, Gildan dirawat di ruang kesehatan oleh perawat yang menyadari dia melamun. Dia berusaha mencari tahu apa yang terjadi dengan cowok tampan itu. Tapi Gildan malah malu dan memilih kembali ke latihannya. Malam itu, Gildan terlihat tebasin pohon-pohon dengan pedangnya di tempat rahasianya di hutan. Pahlawannya bisa merasakan ada yang tidak beres dengan penerusnya.
tapi dia tidak mengucapkan apa-apa. Sementara itu, Joe menemukan Nemo di balkon dan memberikan apel padanya sebagai ucapan terima kasih atas bantuan sebelumnya. Setelah itu, dia mulai membahas tentang Gildan dan banyaknya tanggung jawab yang harus dia bawa. Gildan adalah pangeran dari sebuah negara dan banyak pengawasan di sekelilingnya. Jadi wajar kalau dia merasa perlu bekerja keras. Joe juga merasa menyesal udah bersikap kurang baik dan bilang ke Gildan bahwa dialah beban sebelumnya. Apa yang kedua orang itu tidak tahu adalah bahwa Gildan sudah melampaui batas kemampuannya dalam sihir dan perlahan-lahan sedang dirasuki oleh roh jahat di hutan. Meski begitu, Joe tetap bercerita ke Nemo tentang sahabatnya dan berharap Gildan paham tidak mencoba untuk membunuh dirinya sendiri di setiap pertarungan. Beberapa detik kemudian, mereka merasakan getaran di tanah dan buru-buru turun untuk mengecek apa yang terjadi. Sementara itu, Faria melaporkan kejadian dari misi mereka sebelumnya dan mendengarkan atasannya mengeluh tentang kebiasaan aneh Visis yang selalu menghancurkan jam pasir dimanapun mereka menyerang. Akhirnya, atasannya memberi instruksi ke Faria supaya tetap waspada terhadap bocah Nemo dan memastikan dia tidak kehilangan kendali atas kekuatannya. Faria menyelesaikan rapatnya dan berjalan keluar ruangan bersama asistennya Ellen. Ellen mengeluh tentang tidurnya yang kurang baik dan menyarankan Faria untuk coba istirahat lebih banyak saat dia bisa. Tiba-tiba, Shirley muncul dengan gelisah untuk memberitahunya tentang masalah Gildan. Saat itu, Gareth, Nemo, dan Joe berkumpul di sekitar monster yang telah menjadi Gildan untuk mencoba menyelamatkannya. Awalnya, Nemo nggak bisa paham bagaimana Gildan bisa berubah jadi jahat. Tapi Gareth menjelaskan bahwa hal itu hanya terjadi saat mereka mencoba mengalirkan terlalu banyak energi untuk mengaktifkan kekuatan pahlawan mereka. Sekarang karena Gildan sudah di luar kendali, mereka harus membawanya kembali ke jalur yang benar dengan cara apapun yang perlu. Joe awalnya memilih untuk mengakhiri hidup temannya, tetapi Nemo cepat-cepat berbicara logika ke kepala Joe dan Gareth, bilang kalau nyawa Gildan sama pentingnya dengan nyawa mereka. Dan mereka semua harus bekerja sama buat menyelamatkannya, bukan membunuhnya. Sementara itu, Gildan menemukan kesadarannya di dimensi lain. Kali ini, dia menyaksikan dirinya mendapat ucapan selamat karena diterima di akademi. Gildan harus menghadapi kegelapannya dan menderita karena dianggap pengecut karena mencoba melarikan diri. Kembali di dunia nyata, Joe, Nemo, dan Gareth bekerja sama untuk membekukan Gildan agar mereka bisa menariknya keluar dari wujud monsternya dan menyelamatkannya. Gildan berhasil bersuara dan memohon kepada mereka semua untuk membantunya. Kalau enggak, dia bisa jadi ancaman beneran buat sekolah, gitu deh pikir Joe. Tapi, pahlawannya ada di dimensi lain, kasih dia keberanian buat berjuang dan selamat. Dia bilang ke teman-temannya buat siap-siap narik dia keluar pas dia kasih tanda. Joe dan yang lainnya memastikan buat membekukan monster itu semua. Sementara Nemo menarik Gildan keluar dari wujud monsternya dengan semua kekuatan yang dia punya. Pas mereka berhasil, Gildan ngucapin terima kasih ke Nemo karena udah nyelamatin dia saat dia udah nyerah. Joe juga datang dan minta maaf karena udah jadi jerk sebelumnya. Gildan akhirnya memaafkan temannya yang agak bego itu dan mereka kembali berteman lagi. Pagi berikutnya, Faria bersihin Nemo yang masih tidur. Nemo agak bangun dan bikin Faria terjatuh ke atas dirinya di tempat tidur. Mereka berdua saling tatap dengan bibir yang hampir saling dekat. Faria jadi sangat malu banget tatap mata cowok langsung gitu. Hampir mau cium, tapi dia cepat kembali sadar dan bantu Nemo berdiri lagi. Setelah siap-siap, Faria minta maaf karena bersikap aneh ke Nemo sebelumnya dan bilang kalau dia udah tidur di tempat tidur selama seharian. Bahkan Gildan, yang kelihatan lebih parah, bangun sebelum Nemo. Faria bilang ke Nemo kalau Gildan baik-baik aja, tapi langsung mengomel karena dia udah mempertaruhkan nyawanya cuma buat nyelamatin seseorang yang mungkin gak terlalu memikirkan dia. Dia terus ceramah tentang cara yang benar untuk menyelamatkan orang, supaya Nemo gak ngalami pengalaman dekat kematian di setiap pertarungan selanjutnya. Nemo jadi kesal sama ceramah Faria dan duduk di tempat tidurnya. Faria langsung nyelimutin dia lagi dan janji bakal merawat Nemo sampai dia pulih sepenuhnya dan dapat kembali semua sihir yang hilang waktu nyelamatin Gildan. Sementara itu, di sisi lain gedung, Gildan duduk di tempat tidurnya, bilang ke temannya, Joe dan Gareth, supaya berhenti mengasuhnya.
Sementara Nemo dapat perhatian khusus dari presiden tanpa biaya. Gareth langsung serius dan nanya ke Gildan apakah benar dia nggak ingat apa yang terjadi sebelum dia dirasuki. Gildan bilang dia juga nggak paham apa yang terjadi, tapi syukurlah dia baik-baik aja sekarang, karena itu yang paling penting. Tapi Gareth belum selesai. Dia mulai curiga kalau ada orang lain yang punya andil dalam kepemilikan Gildan. Kalau dipikir-pikir, orang itu pasti ada di dalam akademi supaya bisa ngerjain kejahatan aneh kayak gitu dengan mudah. Gareth masih belum yakin apakah orang itu Nemo atau bukan, tapi dia berniat untuk menyelidiki. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba mereka mendengar Presiden OSIS teriak lagi dari kamarnya setelah membakar panci bubur miliknya. Nemo langsung cek ke sana dan memberi saran supaya Faria mengecilkan api biar bisa menyelamatkan sedikit bubur untuk mereka. Sayangnya, Faria nggak bisa melakukannya tepat waktu. Dia malah mematikan api dan membuat beberapa croquettes untuk dimakan Nemo. Dia minta maaf karena udah jadi sedikit canggung, tapi di sisi lain, Nemo sepertinya cukup senang makan croquettes setiap hari. Faria berhasil ngebuat senyumnya muncul, dan beberapa saat kemudian, kucingnya masuk ke kamar Nemo dari kamarnya. Nemo melihat ekspresi di wajahnya dan nanya apakah kucing itu miliknya. Faria bilang kucing itu miliknya dan nyuruh Nemo buat nyobain bercanda dengan kucingnya. Nemo mencoba untuk menyentuh kucing itu, tapi kucing tersebut nggak mau disentuh sama orang liar kayak Nemo. Kucing itu justru kabur pergi seperti kucing lucu pada umumnya. Selama beberapa jam ke depan, Faria pastiin buat bantu Nemo dengan tugas-tugasnya, seperti mandiin dia dan memastikan supaya nggak bikin Nemo terkejut sampai mati di shower. Setelah ngerjain semua itu, Faria ambil napas sejenak di kasur Nemo dan hampir ketiduran. Tapi asistennya Ellen muncul dengan lebih banyak pekerjaan buat dia dan mengingatkan tentang hal itu. Setelah dengar tuannya mengeluh tentang jumlah pekerjaan yang berlebihan akhir-akhir ini, Ellen nyaranin Faria untuk menyerahkan beberapa dokumen ke dia buat dibantu. Sayangnya, Faria itu tipe orang yang hands-on. Jadi dia lebih suka ngerjain semuanya sendiri supaya menghindari kesalahan. Dia ninggalin Nemo sama Ellen dan balik ke kantornya buat menyelesaikan pekerjaannya. Ellen menuang secangkir teh untuk Nemo dan bilang supaya dia nggak berpikir jelek tentang presiden karena memang sifat Faria untuk berusaha membantu orang lain. Sambil minum tehnya, Nemo nanya ke Ellen apakah dia sudah kenal Faria lama. Ellen cerita tentang asal-usulnya yang ternyata adalah keturunan langsung dari pahlawan Unomia. Faria udah diajarin untuk jadi kesatria sejak kecil. Dan ini menjelaskan kenapa dia bisa sekuat itu sekarang. Dia perlu fokus pada hal-hal yang penting dan pastiin dia ngerjain pekerjaannya dengan baik. Nemo jadi takut merasa jadi beban buat Faria, tapi Ellen bilang supaya dia nggak berpikir kayak gitu, karena Faria ngelihat dia sebagai aset yang sangat penting dalam tim mereka. Ketika Nemo tanya kenapa, Ellen bilang karena dia adalah satu-satunya yang selamat dan orang yang bisa Faria lindungi hari itu. Gak lama kemudian, Faria, Gildan, Joe, dan Gareth datang buat diskusi dan ngecek keadaan Nemo. Gildan sedikit menggoda Nemo, sampai-sampai dia hampir bikin Nemo ngeluarin bom ke kucing peliharaan Faria. Untuk Gareth, dia nyiapin ramuan khusus buat mempercepat proses penyembuhan Nemo, supaya dia bisa kembali normal secepatnya. Joey terus ngomong hal-hal nggak penting di depan Sofitia, sampai akhirnya Sofitia pergi dari ruangan, bikin mereka semua bisa nikmatin waktu bareng. Setelah Sofitia pergi, semua orang bersenang-senang dan main kartu dengan pangeran. Nemo berhasil kalahin Gildan 3 kali dalam permainan kartu yang sama. Mereka ngobrol tentang memanggil pahlawan mereka dan ngomong sama mereka buat bantu menang di pertarungan selanjutnya. Hal ini bikin Nemo sedih, soalnya dia masih belum tahu cara memanggil pahlawannya. Dia cerita ke teman-temannya soal disabilitas yang katanya dia miliki dan minta saran dari mereka. Sementara yang lain merasa kasihan, Gareth malah bilang kalau kasusnya itu aneh. Joe nyaranin Nemo buat tanya Sofitia, supaya dia bisa dapat jawaban yang dia butuhin dari dia. Beberapa detik kemudian, Shirley masuk dan ngeluh karena suara mereka yang kegaduhan. Faria langsung ngasih penjelasan dan minta maaf atas nama semua orang. Shirley nerima permintaan maaf itu dan kasih lebih banyak dokumen yang harus diisi. Ngingetin Faria supaya istirahat dan jangan lupa tentang situasi serius yang mereka hadapi. Faria terima dokumennya dan ngucapin terima kasih ke Shirley atas kunjungannya. Setelah Shirley pergi,
Dia berhenti di suatu tempat buat mikirin apa yang dia dengar waktu dia menyimak pembicaraan Nemo dengan yang lain saat Nemo nyebutin dia nggak bisa ngomong tentang pahlawannya. Shirley mulai khawatir dengan rahasia yang disimpan Nemo. Shirley berkunjung ke Ellen untuk melakukan ritual aneh yang juga dia sebut sebagai rahasia kecilnya. Menjelang malam, Varia dan Nemo nemuin kucing peliharaan Varia berkeliaran bebas di koridor. Varia jadi sangat takut kalau Shirley menemukan kucingnya berkeliaran di lobi, soalnya hewan peliharaan nggak boleh ada di lobi. Sementara itu, Shirley dan Ellen terlihat naik tangga, dan mereka mulai curiga dengan tingkah laku Varia dan Nemo. Untungnya, Shirley nggak lihat kucingnya yang lagi sembunyi di balik Varia. Mereka terus mencari kucing bandel itu sepanjang malam. Setelah melacaknya beberapa saat, mereka akhirnya nemuin kucing itu di atas menara. Kucing bodoh itu malah terjebak di platform yang udah lemah. Pas nyadar kalau kucing itu bakal jatuh, Nemo langsung loncat dan menangkapnya, lalu melemparkan kucing itu ke arah Varia pas dia jatuh. Varia berpikir cepat. Dia berhasil menangkap Nemo tepat sebelum dia jatuh ke atap di bawahnya, dan bilang ke Nemo supaya dia pegang tangannya supaya nggak jatuh. Tapi, Nemo tahu kalau Varia bakal jatuh juga kalau dia terus menggenggam tangannya untuk waktu yang lama. Dia bilang ke Varia untuk melepaskannya supaya dia bisa jatuh sendiri. Tapi, Varia tetap menggenggam tangannya dan akhirnya jatuh bareng Nemo. Di tengah perjalanan jatuh, pahlawan Nemo muncul dan nyelamatin mereka berdua dari jatuh. Varia bangun di tangan Nemo dan menyadari kalau salah satu tangan mereka masih menggenggam di atap. Kucing itu akhirnya mendekati Nemo dan memeluknya seperti kucing yang bijak. Selanjutnya, Varia menjaga Nemo yang lagi tidur, karena dia sangat khawatir tentang keadaan Nemo. Pahlawannya Eunomia muncul dan bilang ke Varia supaya nggak terlalu khawatir tentang Nemo. Dia ngingetin Varia tentang badai yang bakal datang dan berharap dia siap menghadapin itu. Pagi berikutnya, Nemo bangun dan langsung menuju perpustakaan buat ngobrol sama Sofitia tentang pahlawannya. Setelah dengar semua yang Nemo ceritakan, Sofitia nanya kenapa dia sangat ngotot pengen tahu tentang pahlawannya. Nemo bilang dia merasa aneh nggak bisa ngobrol sama pahlawannya sampai sekarang. Jadi dia pikir dia bisa minta bantu Sofitia. Sofitia bawa Nemo ke bagian perpustakaan buat cek teks kuno, berharap bisa nemuin informasi tentang pahlawannya. Sayangnya mereka nggak menemukan apa-apa, tapi Sofitia janji bakal terus nyari di mana saja buat dapat info tentang pahlawannya sesegera mungkin. Nemo ngucapin terima kasih ke Sofitia atas bantuannya, terus buru-buru keluar. Gak lama setelah itu, Mina, salah satu anggota komite OSIS, muncul buat mengembalikan buku yang dia pinjam dari perpustakaan. Dia nanya tentang cowok yang baru aja pergi, dan Sofitia cerita sedikit tentang Nemo. Kemudian Presiden Varia berkunjung ke ruang kesehatan buat ngecek korban vampir terbaru. Dia nemuin Shirley, ketua komite disiplin, dan asistennya Mina, berdiri di depan tempat tidur di ruang kesehatan saat Ellen menyembuhkan yang lainnya. Ellen selesai merawat salah satu yang terluka, dan Varia memeriksa bekas gigitan di leher korban. Setelah melihat lebih dekat, Varia nyadar kalau orang itu digigit dan darahnya diambil oleh vampir. Shirley berjanji bakal melakukan sesuatu dan mencari pelakunya secepatnya. Tapi, Mina berusaha menghentikan ketua mereka agar nggak ngerjain terlalu banyak sekaligus. Dengan Nemo ada di sana, dia janji bakal bergabung sama mereka dalam berencana ini, bantu mereka cari vampir yang dimaksud. Varia menyambut Nemo untuk ikut serta dan bilang supaya dia kerja bareng Shirley buat nyari pelakunya. Di adegan selanjutnya, Nemo bertemu Mina untuk pertama kalinya. Dan Mina ngucapin terima kasih karena udah sukarela bantu mereka dalam penyelidikan. Nemo hanya mengangguk setuju dan bawa buku-buku yang dia ambil dari perpustakaan ke kantor Shirley. Saat mereka menyortir teks buat cari informasi, Shirley ngucapin terima kasih atas bantuan Nemo. Lalu nanya, apakah dia nyimpan sesuatu. Nemo nanya balik, kenapa dia merasa gitu? Dan Shirley bilang, karena dia kelihatan gak tahu banyak tentang akademi dan 7 kesatria. Tapi, Shirley gak terlalu mendesak dan ngasih tahu Nemo untuk berjanji bahwa apapun yang dia lakukan, itu untuk kebaikan bersama. Setelah itu, Nemo pergi ke kantor Claire buat ngecek catatan tentang vampir yang dia punya. Claire kasih tahu beberapa informasi tentang vampir dan buka sebuah buku tua buat ngeliat teks tentang vampir di sana. Dia buka sedikit dan nemuin apa yang dia cari. Lalu dikasih buku itu ke Nemo, bilang kalau kelemahan vampir itu adalah api,
Sebelum Nemo keluar dari kantornya, Claire nanya apa Gareth pernah ngomong tentang dia di pembicaraan mereka. Tapi Nemo bilang enggak. Claire mulai bercerita panjang lebar tentang betapa dinginnya Gareth ke dia. Nemo cuma mengabaikan dan cek pintu masuk buat nemuin Mina yang lagi nungguin dia di sana. Dia bergabung sama Mina dan jalan pulang bareng dia malam itu. Tapi di tengah perjalanan pulang, Mina cerita tentang rumor aneh yang udah menyebar di sekolah. Rumor tentang Shirley yang katanya adalah vampir yang udah menggigit anak-anak itu. Dia agak dramatis, seolah nangis, dan akhirnya berhasil dapat simpati dari Nemo seperti yang dia mau. Nemo yang agak bodoh, nawarin diri buat bantu dia, dan Mina minta dia buat nganterin dia ke pinggiran hutan supaya dia bisa investigate suatu area di sana. Nemo setuju dan ngikutin dia ke pinggiran hutan. Lalu dia nyembunyi di suatu tempat pas mereka dengar orang ngomong di kejauhan. Nemo merem sedikit dan lihat Shirley lagi ngisap darah dari leher Ellen. Dia mau nyelamatin, tapi pahlawannya nahan dia buat nggak ikut campur. Setelah selesai mengisap darah, Shirley minta maaf ke Ellen yang sebenarnya jatuh cinta sama dia. Tapi Ellen cuma ngebelai kepala Shirley, bilang supaya dia nggak terlalu khawatir tentang darah yang hilang selama dia bisa regenerasi selnya kembali. Saat Shirley mulai nyaman dengan pasangannya, Mina sengaja injak ranting buat nginyatin Shirley. Shirley dengar ranting yang patah itu dan langsung lompat secepat mungkin buat nyerang pengganggu. Begitu dia sadar kalau udah ketahuan, Shirley langsung kabur. Nemo ikutin dia buat mengejar. Shirley di sisi lain dikasih ceramah sama pahlawannya supaya berhenti kabur dan hadapi ketakutannya supaya dia bisa jadi master sejati dari api, yang jadi mimpi buruk terburuknya. Nemo akhirnya nyusul dia di hutan dan nanya apakah dia yang bertanggung jawab atas serangan ke anggota komite. Shirley bilang dia bukan pelakunya, tapi dia tahu Nemo nggak bakal percaya sama dia. Jadi dia langsung nyerang Nemo dalam wujud pahlawannya. Nemo berusaha membela diri dari serangan Shirley sambil dengerin cerita latar belakangnya. Dikenalin dari keluarga vampir yang nggak berbahaya, Shirley selalu dipaksa untuk menghadapi ketakutan dan kebencian manusia terhadap klannya. Meskipun keluarganya tidak berbahaya dan murni, Shirley tetap kehilangan mereka karena manusia. Sejak kehilangan besarnya itu, dia berpindah dari kota ke kota hanya untuk bertahan hidup. Sekarang setelah dia menemukan ketenangan di sekolah, dia merasa sedih untuk pergi lagi. Nemo berusaha meyakinkan dia untuk tinggal di sekolah, tapi She masih ragu. Akhirnya, setelah menenangkan diri, dia memutuskan untuk mengikuti saran Nemo. Dengan semangat baru, dia naik ke atap buat ngobrol tentang langkah berikutnya. Tiba-tiba, dia melihat Ellen di tangan monster Feces dan melompat ke tali Nemo supaya bisa sampai ke gedung di mana Ellen ditahan. Setibanya di sana, mereka nemuin Mina yang udah nungguin kedatangan mereka. Ternyata, Mina juga seorang vampir dan selama ini jadi pelaku di balik semua ini. Dia udah bekerja di belakang layar untuk menjebak Shirley dan membuatnya kabur dari sekolah. Selain itu, Mina juga merupakan anggota kelompok Cultus Feces yang tujuannya ingin memberantas 7 kesatria supaya negara-negara di dunia bisa bebas. Meletakkan semua kekuatan untuk mengalahkan Mina. Shirley nanya kenapa Mina masih ada di sini, padahal anggota kultusnya udah dimusnahkan. Mina bilang kalau mereka belum sepenuhnya diberantas. Sebaliknya, mereka udah menyimpan kekuatan untuk waktu yang lama, supaya bisa melaksanakan rencana mereka dan menciptakan dunia baru dengan mereka sebagai penguasa tunggal. Mina lantas nyuruh Shirley untuk bergabung dengannya sebagai sesama vampir dan bantu dia menjatuhkan manusia. Tapi, Shirley bukan tipe yang bakal jadi pengkhianat. Dengan begitu, Mina menerima takdirnya dan memutuskan untuk membawa Shirley dengan paksa. Dia mulai berusaha menjatuhkan Nemo supaya bisa menghadapi Shirley tanpa gangguan. Tapi Nemo terus bangkit dan membela diri dari serangan Mina. Saat pertempuran berlangsung, Nemo menggunakan tangannya untuk menghadapi Mina dan melihat dia tumbuh tangan yang lain. Kali ini, Shirley bergabung dalam pertarungan dan memanfaatkan kelemahan Mina. Setelah beberapa diskusi lagi, Shirley memutuskan untuk menggunakan kelemahan mereka berdua melawan Mina. Nemo mendapatkan ide dari pahlawannya dan akhirnya merancang rencana untuk menjatuhkan Mina. Dia bilang ke Shirley supaya menahannya sementara dia mempersiapkan serangannya. Dan Shirley melakukan itu. Dengan waktu hanya beberapa menit tersisa, Nemo merakit senjata paling canggih yang ada dan menembakkan sinar kematian yang dia sebut Legis Breaker ke arah Mina.
Mina nggak punya kesempatan sama sekali karena sinar kematian itu langsung membunuhnya. Hari berikutnya, Shirley bawa Ellen ke kamarnya buat merawat luka-lukanya. Di saat yang sama, dia ngecek keadaan Nemo dan minta dia supaya menyimpan semua pengungkapan terbaru mereka sebagai rahasia dari yang lain. Dia menggigit leher Nemo, mencicipi rasa darahnya, lalu meninggalkan dia buat melanjutkan aktivitasnya. Beberapa hari kemudian, Garrett terlihat di perpustakaan sedang menyelidiki tentang hantu tertentu di reruntuhan tua perpustakaan yang dulu diselidiki Mina, si idiot yang berpaling dari Shirley, sebelum dia ketahuan. Dia bertemu dengan Sophia untuk nanya beberapa hal tentang perpustakaan tua itu dan hantu yang tinggal di sana. Sophia ceritakan tentang Genius, kepala perpustakaan saat perpustakaan tua itu masih berdiri. Dikatakan bahwa pustakawan tua, Genius, dulunya adalah seorang penyihir ganda, agen untuk Vises, tapi Eunomia berhasil mengalahkannya dan meninggalkan bangkainya di sana untuk membusuk. Sampai hari ini, kutukan Genius masih menghantui sekolah mereka, dan itu jadi cerita yang populer hingga sekarang. Malam itu, saat keluar dari perpustakaan, Garrett bertemu dengan Claire yang buru-buru menghampirinya untuk memberikan teks yang dia cari di kantornya. Setelah memberikan buku-buku itu, Claire nanya kenapa Garrett begitu tertarik dengan perpustakaan tua itu. Tapi Garrett cuma mengabaikannya dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Hari berikutnya, Nemo nemuin suasana sekolah yang ceria. Dia nanya ke Varia tentang apa yang terjadi, dan dia bilang kalau itu saatnya festival tradisional tahunan yang diadakan sekolah buat sejenak santai dari semua pertarungan. Saat mereka berdiskusi, Varia ngajak Nemo ke kafetaria, tapi entah kenapa dia kesulitan membuka pintu yang macet. Claire datang dan bantu mereka, jadi mereka semua bisa makan di meja yang sama. Saat makan siang, Claire mengeluh tentang cowoknya, Garrett, yang gak memperhatikan dia. Claire mengungkapkan cintanya kepada Garrett, tapi Nemo sepertinya gak paham apa maksudnya saat itu. Dia nanya ke Claire untuk menjelaskan arti cinta ke dia, dan Claire melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam menjelaskannya. Selain itu, dia berharap bisa mengajak Garrett untuk datang ke pesta dansa malam itu. Tapi tiba-tiba dia sadar kalau Garrett mungkin gak suka sama dia. Nemo dan Varia ngelihat kesedihan di wajah Claire yang udah hampir menyerah sebelum nanya Garrett buat keluar. Tapi Nemo jelas bilang ke Claire supaya jangan cepet-cepet menyerah. Claire jadi lebih percaya diri untuk nanya Garrett buat pesta dansa dan ngucapin terima kasih ke presiden atas bantuannya. Dia kemudian nanya ke presiden siapa yang bakal diajak ke pesta. Dan Varia lihat Nemo yang udah bingung dengan apa yang baru aja terjadi, sambil bilang ke Claire supaya nggak khawatir tentang dirinya. Tapi Claire bisa merasakan ada koneksi antara presiden dan Nemo, dan dia nyaranin Varia supaya berani juga dalam semua yang dia lakukan. Setelah makan siangnya, Nemo ngumpul sama Gildan dan Joe yang lagi berdebat soal siapa yang bakal mereka ajak ke pesta. Ternyata Joe berpikir untuk mengajak Sophia ke pesta. Sementara Gildan udah pegang surat-surat dari para cewek yang merayu dia buat pergi ke pesta. Nemo ngedorong Joe buat jujur tentang perasaannya sama Sophia dan nyaranin dia supaya lebih terbuka. Tapi Joe langsung ngamuk dan malah nanya ke Nemo apakah dia bakal pergi ke pesta dansa sama presiden atau enggak. Sebelum Nemo bisa jawab, Shirley muncul dan ngajak dia ke pesta dansa di depan Gildan dan Joe. Sebelum Nemo bisa kasih jawaban, Shirley bilang supaya dia mikir dulu tentang itu. Kaget, kedua cowok itu langsung minta Nemo untuk berbagi rahasianya. Tapi Nemo bukan tipe orang yang akan membocorkan rahasia temannya. Setelah itu, hari itu juga Varia ngadain rapat OSIS dengan rekan-rekannya buat ngobrol tentang ide-ide untuk festival. Joe dan Gildan ngasih beberapa ide bodoh tentang apa yang harus dilakukan, dan ini bikin Garrett kesal. Garrett langsung bangkit dan pergi dari rapat karena dia merasa mereka nggak butuh festival itu. Sementara itu, Shirley bilang ke Garrett supaya santai dan coba bersenang-senang saat dia bisa. Jadi dia nggak mati karena terlalu serius. Joe dan Gildan sedikit kaget melihat Shirley berusaha untuk bersenang-senang. Meskipun begitu, Garrett keluar dari ruangan untuk melakukan hal-hal yang lebih penting bagi dirinya. Nggak bisa disalahkan sih, soalnya dia pernah kehilangan rumahnya karena monster waktu dia masih kecil. Saat rapat masih berlangsung, Garrett melanjutkan dengan urusannya sendiri. Claire nemuin dia sendirian, dan akhirnya bikin kesepakatan. Dia bantu Garrett dengan petunjuk dari perpustakaan tua,
Dan sebagai imbalannya, Gareth harus nganterin dia ke pesta dansa saat festival siswa. Gareth terima taruhan itu dan membiarkan Claire pergi seperti pengecut yang dia adalah. Dia nyesel dengan keputusannya nanti dan berharap bisa ngomong sama Claire sekali lagi. Setelah beberapa hari, akhirnya hari tiba, dan semua orang dalam suasana meriah. Anggota OSIS semua berperan jadi pelayan untuk melayani teman-teman sekelas mereka. Dan sejauh ini, semua tampak melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk memuaskan pelanggan mereka. Faria dan Nemo punya momen berdua, dan akhirnya Faria nanya ke Nemo apakah dia mau ke pesta dansa. Tapi, Nemo bilang kalau dia udah diajak Shirley sebelumnya, dan ini bikin hati Faria hancur. Dengan itu, Shirley tiba-tiba muncul dari bawah meja dan bilang ke Nemo supaya dia pilih salah satu dari mereka sebagai pasangan untuk pesta dansa. Untungnya, Nemo diselamatkan oleh salah satu rekannya yang memanggilnya untuk membawakan croquettes buat Sophia di perpustakaan. Nemo bawa makanannya ke Sophia dan minta dia buat menjelaskan tentang konsep cinta dan bagaimana cara kerjanya. Sophia pun ngajak dia selama beberapa jam terapi, kasih tahu dia kalau dia udah memasuki masa remaja dan mulai tumbuh dewasa. Dia ngasih Nemo kursus singkat tentang apa itu cinta menurut pendapatnya, dan bilang kalau cinta itu nggak seharusnya dipaksakan sama sekali. Dengan sedikit informasi yang dia dapat dari Sophia, Nemo akhirnya membuat keputusan dan balik ke tempat kerjanya buat melanjutkan tugasnya. Setibanya di sana, dia nanya tentang Faria. Tapi Gildan dan Joe bilang kalau dia ada di kantornya. Sebelum dia pergi, mereka coba ngegali siapa yang bakal dia ajak ke pesta. Nemo ngabaikan pertanyaan mereka dan pergi menjenguk Shirley dulu. Setelah mendapatkan perhatian Shirley sendirian, dia bilang ke Shirley supaya ngajak Ellen ke pesta bukan dia. Namun, Shirley ngerasa ragu dan gak tahu apa yang dirasakan Ellen tentang dirinya. Dia mengakui bahwa dia nanya Nemo cuma karena tersinggung, dan minta maaf sudah membingungkan dia. Gak lama setelah itu, ada seseorang yang memanggilnya dan dia pergi buat menjawab. Di tempat lain, Claire buru-buru ke perpustakaan tua, berharap bisa nemuin sesuatu buat Gareth. Dia lagi jalan, tiba-tiba jatuh ke dalam lubang dan terperosok di terowongan gelap. Setelah itu, dia menjelajahi tempat itu dan nemuin sebuah pintu raksasa di depan. Dia menggunakan alkimia pemisahan untuk membuka pintu itu supaya bisa masuk ke dalam ruangan. Sementara itu, Nemo nemuin Shirley sendirian lagi, dan kali ini dia coba ngomong dengan baik supaya Shirley paham. Dia bilang ke Shirley kalau wajar untuk ditolak, yang penting dia udah berusaha. Setidaknya, sekarang dia nggak bakalan nyesel. Akhirnya, Shirley ngajak Ellen keluar. Dia berterima kasih ke Nemo atas bantuannya dan bilang agar Nemo juga ngajak Presiden keluar supaya mereka bisa pergi bareng. Dengan itu, dia langsung ketemu Ellen dan akhirnya nanya Ellen untuk pergi bersamanya. Yang mengejutkan, Ellen setuju buat pergi bersamanya. Malam itu, Nemo akhirnya bisa berdansa dengan wanita impiannya sambil nunggu Gareth untuk wanita impiannya muncul. Apa yang gak dia tahu adalah bahwa wanita impiannya sudah dimakan oleh buku sihir ungu yang udah tersegel di reruntuhan itu selama beberapa waktu. Claire dirasuki oleh roh dari buku itu, tapi dia masih sempat kembali ke permukaan untuk berdansa dengan pria impiannya. Dia bisa berdansa dengan pria impiannya selama beberapa detik sebelum dia sepenuhnya berubah menjadi ungu dan pecah di depan semua orang saat pesta dansa. Gareth teriak kesakitan ketika kebodohannya menjadi jelas. Sekarang dia telah kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Hari berikutnya, semua orang berkumpul di bawah hujan lebat untuk menyaksikan pemakaman Claire. Saat prosesi pemakaman berlangsung, Nemo dan yang lainnya membicarakan kemungkinan penyebabnya. Shirley menyuruh mereka diam dan membacakan doa pemakaman untuk jiwa Claire. Sementara itu, Nemo nemuin Gareth di belakang batang pohon dan mendekatinya, berharap bisa ngobrol tentang sesuatu dan mengerti perasaannya yang sebenarnya. Gareth, meskipun sangat hancur karena gadis itu meninggal karena kebodohannya, bilang ke Nemo supaya nggak khawatir tentang dirinya. Gareth masih janji buat nyari pembunuh Claire dan ngalahin mereka dengan tangannya sendiri. Dia minta Nemo untuk kasih tahu Presiden tentang hal itu saat dia memulai perjalanan untuk membalas dendam pada pembunuh Claire. Setelah pemakaman, Faria ikut rapat dengan atasannya buat bahas serangan terbaru di gunung berapi, Burgau. Dengan nama itu, Faria teringat kembali kenangan dan nanya kenapa mereka khawatir tentang tempat itu.
Salah satu pemimpin akademi bilang kalau baru-baru ini ditemukan fasilitas bawah tanah yang besar di sana. Dan diyakini pemimpin kultus, Amish German, juga tinggal di situ. Selain itu, para pemimpin nunjukin Varia ilustrasi aliran energi ke gunung berapi dan bilang kalau bajingan yang menyebut diri mereka Physis udah mengincar jam pasir perak di daerah itu. Mereka harus melakukan tindakan sebelum mereka menghancurkan jam pasir perak atau memanfaatkan kekuatannya untuk diri mereka sendiri. Mengenai bagaimana rencana mereka untuk melakukannya, para pemimpin menyarankan Varia untuk memimpin tim bersama semua 7 kesatria dan pasukan siswa untuk langsung menyerang gunung berapi dan mengalahkan Amish serta monster-monsternya yang mengerikan sebelum semuanya terlambat. Selain itu, para pemimpin memperingatkan Varia supaya lebih hati-hati dengan agen ganda yang tinggal di antara mereka di akademi. Penguasaan Gildan, kebangkitan naga, dan bahkan kematian Claire semua terjadi dengan cara yang tidak biasa. Jadi pasti ada sesuatu yang bisa dia lakukan tentang itu. Varia janji untuk membentuk skuad rahasia buat memburu musuh-musuh yang ada di dalam tembok mereka. Dengan itu, dia menutup rapat dan keluar bersama asistennya. Ellen bilang kepadanya untuk tenang dan anggap pertempuran melawan gunung berapi Physis itu sebagai suatu kebutuhan. Namun, Varia masih takut dia mungkin tidak bisa melakukan persiapan tepat waktu sebelum mereka berperang melawan Physis. Ellen lalu menyusun rencana untuk membantu semua orang bersiap dengan baik untuk pertarungan yang akan datang. Malamnya, Gildan datang untuk menjelaskan rencana pertempuran baru dengan rekan-rekannya. Kemudian, mereka semua beralih pandang ke Nemo, nanya padanya untuk memberitahu mereka tentang gunung itu, mengingat hometown-nya yang dulu dekat dengan tempat itu. Namun, Nemo berbohong dan bilang ke mereka bahwa dia nggak bisa ingat lokasi itu. Lalu dia pergi ke makam Claire untuk merenung. Sophia nemuin dia di sana dan mulai ngobrol tentang kematian seorang siswa, terutama tentang Claire. Sophia bilang ke Nemo supaya tidak terlalu khawatir tentang segala sesuatu, karena pahlawannya sedang membantunya. Lagi pula, dia merasa kalau pahlawannya bakal bantu menyelamatkan mereka semua saat waktunya tiba. Di adegan selanjutnya, Eunomia muncul ke penerusnya, Varia, dan memberikan misi penting untuk mengungkap kebenaran tentang perpustakaan tua begitu perang berakhir. Sementara itu, Gareth menghabiskan waktunya di perpustakaan memeriksa teks-teks kuno untuk mencari tahu apa yang terjadi pada cintanya, Claire. Eunomia mati karena kutukan yang sama setelah mengalahkan Genius di perpustakaan tua. Gareth menyadari Claire pasti meninggal karena kutukan yang sama, dan dia sangat marah karena itu terjadi. Pagi berikutnya, Nemo mengunjungi Varia dengan menyanyikan lagu yang sangat familiar dan nanya tentang lagu itu. Varia bilang kalau pahlawannya dulu suka nyanyiin lagu itu, dan akhirnya lagu itu nempel di dirinya juga. Nemo mengangguk setuju dan melanjutkan pembicaraan tentang harapan Varia untuk semua orang. Varia sedikit ragu dengan jalan yang dia pilih untuk diambil. Ayahnya selalu ingin dia jadi penerus pahlawannya, dan itu yang terus ada di kepalanya. Tapi Nemo bilang ke dia untuk tenang dan lihat semua kebaikan yang udah dia lakukan sejauh ini. Varia nyadar kalau dia juga udah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga semua orang, dan dia berterima kasih ke Nemo karena udah ngebantu dia lihat itu. Selanjutnya, Varia memimpin seluruh pasukan dari Akademi Grand Seed ke gunung berapi untuk melawan monster Physis. Setibanya di sana, Joe dan Gildan membagi batalion mereka menjadi 2 dan mengordinasikan serangan darat untuk menahan monster-monster kecil, sementara Varia dan yang lainnya menyusup ke gunung berapi dari atas. Rencana mereka berhasil dan Varia bisa masuk ke gedung bersama Nemo, Shirley, dan Ellen. Shirley ngurus beberapa monster kecil di sana. Dan Varia bilang ke Ellen buat tetap di belakang dan menjaga punggung mereka. Dengan rencana itu, Varia dan pasukannya berhasil sampai ke ruang dalam markas musuh. Di sana, mereka menemukan laboratorium eksperimental dengan kapsul-kapsul yang miring berserakan di seluruh tempat. Kapsul-kapsul itu diduga menyimpan manusia buatan yang diciptakan oleh Amos dan orang-orangnya. Mereka berjalan hati-hati di seluruh ruangan sampai melihat salah satu kapsul yang rusak. Sebelum mereka bisa memahami situasinya, 3 penjahat yang juga punya pahlawan muncul untuk membuat pertarungan mereka semakin sulit. Pemimpin dari ketiga penjahat itu, Reda, memperkenalkan dirinya sebagai penerus dari Permaisuri Agung, Iran, dan memberitahu Varia dan yang lainnya bahwa mereka semua juga memiliki pahlawan masing-masing. Tanpa basa-basi lagi,
Reda dan dua rekannya, Castras dan Pollux, membagi Nemo dan cewek-ceweknya untuk bertarung 1 lawan 1. Pollux menghadapi Shirley, Castras menghadapi Nemo, dan Reda menghadapi Varia. Sementara itu, Joe dan yang lainnya terus berjuang di luar gunung berapi, membabat, memotong, dan beraksi melawan musuh-musuh mereka. Varia kalah melawan Reda, tetapi dia menolak untuk menyerah. Nemo menyadari bahwa Varia dalam bahaya, jadi dia menghentikan pertarungannya dengan Castris dan nanya ke Castris apakah dia menghargai nyawa rekan-rekannya sama seperti dia menghargai nyawanya sendiri. Castor kasih dia jawaban yang dia cari, dan Nemo menggunakan itu buat menciptakan layar debu, supaya dia bisa meninggalkan tempat itu dan menuju tempat Varia. Sesampainya di sana, dia nemuin Reda yang sudah siap menaklukkan Varia dan langsung menghentikannya. Bersama-sama, Nemo dan Varia berusaha melawan Reda dengan kekuatan dan senjata mereka. Sayangnya, Reda terbukti terlalu kuat untuk mereka, jadi dia bisa menghentikan mereka sebelum Castris datang. Castris nyebut Reda sebagai kelemahan dan hampir membunuh dia dan Nemo sekaligus. Namun, Nemo menyelamatkan Reda dan bilang ke Castris supaya turun dari kuda tingginya dan melindungi pasangannya. Sementara itu, pemimpin kultus Amos mengawasi orang-orangnya dari tempat duduknya dan berdoa kepada Dewi Nestra untuk membantu mengungkapkan matahari kehancuran yang sejati sekarang saat waktu untuk kehancuran telah tiba. Di antara semua itu, Varia dan yang lainnya terus bertarung dengan Castris dan orang-orangnya yang semakin kuat daripada sebelumnya. Akhirnya, Gareth berhasil mengumpulkan cukup keberanian untuk pergi ke basement perpustakaan tempat Claire dibunuh. Dia membuka beberapa pintu, serangan dari monster Physis yang muncul dari mana-mana buat menyerang dia. Selanjutnya, Reda, Castris, dan Pollux semua mengaktifkan kekuatan kepemilikan mereka. Tapi bukannya kehilangan kendali seperti yang dilakukan Gildan, mereka bisa tetap mengontrol keadaan mereka meskipun terikat. Saat Varia nanya bagaimana mereka bisa melakukan itu, anak-anak dari kehancuran dengan bangga bilang ke Varia bahwa itu karena mereka mengikat pahlawan mereka dan mengurung mereka dalam rantai. Dengan begitu, mereka bisa memanfaatkan kekuatan eksplosif mereka. Pollux jadi yang pertama. Dia menembakkan bola energi penghancur ke arah mereka semua. Di sisi lain benua, Gareth berdiri kokoh melawan monster Physis yang muncul buat menyerang dia. Joe dan party Gildan merasakan kekuatan monster Physis yang semakin tumbuh kuat dengan setiap menit yang berlalu. Sementara itu, Amos terus memanen kekuatan dari jam pasir perak untuk digunakan dalam membangkitkan anaknya yang sejati dari kehancuran. Nemo dan yang lainnya terus mendapat serangan, yang dipukuli oleh orang-orang bodoh yang gak percaya sama pahlawan mereka. Setelah melakukan banyak kerusakan pada Nemo dan timnya, Pollux dan Castris kesombongan mereka membuat mereka berhenti bertarung untuk pamer tentang kekuatan mereka. Yang lebih parah, mereka menyuruh Reda untuk tidak ikut bertarung, bilang supaya dia nonton mereka mengalahkan para lemah yang menyebut diri mereka 7 kesatria. Nemo mengakal mereka dan berhasil membalas serangan ke Pollux yang jadi sangat marah karena kekalahannya. Tanpa berpikir panjang, Pollux menciptakan bola energi raksasa dan menembakkan bola-bola energi kecil ke semua orang di sekitar, termasuk rekan satu timnya, Castris. Nemo akhirnya menemukan sesuatu selama pertarungan melawan mereka dan memutuskan untuk menggunakan itu melawan mereka. Sementara itu, di luar, Joe dan rekannya Gildan terus mengalahkan setiap monster Physis yang muncul. Pollux menelan rasa sombongnya dan memohon kepada Reda untuk melakukan sesuatu tentang Nemo dan timnya. Namun terjadi sesuatu yang aneh saat pahlawan-pahlawan dalam tubuh mereka mulai memberontak. Karena pahlawan-pahlawan itu dikekang, mereka melawan tuan mereka dan mulai merobek mereka. Sementara Pollux dan Castras meronta kesakitan, Reda terus mempertanyakan keberadaannya. Amos selalu mengajarkan mereka untuk menggunakan pahlawan mereka daripada mempercayai mereka, supaya mereka bisa lebih kuat dan memenuhi potensi sejati dari pahlawan mereka. Sayangnya, itu adalah kebohongan besar, dan bahkan Amos tahu tentang hal itu. Nemo mendekati Rita dan bilang supaya dia jangan menyerah pada ajaran buruk itu, karena dia sendiri adalah buktinya. Sesaat sebelum dia meledak, Castras bilang ke Reda supaya tidak mendengarkan apa yang dikatakan Nemo. Sadar bahwa ini adalah waktunya untuk mati, dia mendekati Varia dan Shirley, berharap bisa membawa mereka bersamanya saat dia meledak. Namun, Shirley lebih memilih mati daripada membiarkan itu terjadi. Jadi dia memastikan Castras meledak dan mati sendirian.
Sebelum dia mati, Castras melihat taring Shirley dan menyebutnya sebagai vampir. Varia mendengar dan bertanya kepada Shirley untuk menjelaskan dirinya. Tapi Shirley hanya tersenyum dan bilang supaya Varia terus bertarung terlebih dahulu. Setelah melihat rekannya mati, Pollux jadi sangat ketakutan dan melarikan diri, meninggalkan Reda dengan musuh-musuhnya. Shirley minta Reda untuk membuat keputusan sekarang atau tidak sama sekali. Tapi Reda jadi diam sambil mulai mikirin apa yang Nemo bilang ke dia. Sementara itu, Sophitia buru-buru masuk ke perpustakaan bawah tanah di mana Gareth terperangkap dan bantu dia ngelawan beberapa monster yang nahan dia di sana. Untuk Reda, Nemo minta timnya untuk mengejar Amos dan biarkan dia yang urus Reda. Saat Varia nanya untuk memastikan dia baik-baik saja, Nemo bilang supaya dia percaya padanya untuk menyelesaikannya. Dengan itu, Varia dan Shirley ninggalin Nemo sama Reda dan bergerak menuju ruang Amos. Beberapa saat setelah mereka pergi, Nemo buka kedoknya dan nunjukin diri yang sebenarnya ke Reda. Ternyata, Nemo 2 adalah manusia buatan yang diciptakan oleh Amos, sama seperti Reda dan yang lainnya. Namun, dia memilih untuk menjadi baik dan tetap menjalani itu. Reda nggak percaya apa yang dia bilang dan langsung menyerang Nemo. Sementara itu, Varia dan Shirley berlari secepat mungkin ke kamar Amos supaya mereka bisa menangkapnya dengan basah dan mengalahkannya sebelum terlambat. Nemo dan Reda berkelahi satu sama lain seperti Tom dan Jerry. Di satu titik, mereka berdua berhenti. Dan Nemo bilang ke Reda supaya berhenti keras kepala dan terima aja pahlawannya apa adanya. Meskipun begitu, Reda belum siap untuk ninggalin semua prinsip dan hidupnya cuma buat percaya pada ide yang dia nggak nyaman dengannya. Akhirnya, Nemo berhasil mengalahkannya dan menjepitnya ke tanah. Dia menyerang Reda dengan pisau rantainya untuk mengalahkannya, dan Reda pun menyerah. Tapi tepat saat semuanya mau berakhir buat dia, pahlawannya bersuara dan mendesaknya untuk menerima kekuatannya supaya bisa bertarung dan menang pada akhirnya. Tiba-tiba, Reda mendapatkan ledakan energi dan mengeluarkan aura kuning yang mendorong Nemo menjauh. Dia kemudian mulai mempertanyakan kenapa dia dilahirkan di dunia ini, dan Nemo bilang dia harus ikut kamar Amos supaya bisa menemukan jawabannya sendiri. Reda memuji Nemo dan menyebutnya orang yang baik, tapi Nemo tahu dia jauh lebih buruk dari itu. Dia adalah seorang pembohong yang sangat buruk. Kemudian, Pollux akhirnya tiba di singgasana tuannya. Dia memohon kepada Amos untuk menyelamatkannya dari kematian seperti yang dialami temannya. Tapi Amos malah bilang kalau dia kecewa dengan mereka. Dia dari semua itu, dan dia berpikir bahwa anak kehancuran akan berada di antara mereka bertiga. Tapi sekarang setelah matahari sejati muncul, dia hanya merasa menghina kepada Pollux dan rekan-rekannya. Setelah mengucapkan semua itu, dia menggunakan kekuatan jam pasir untuk membunuh Pollux sambil menunggu kedatangan matahari sejati dari kehancuran. Beberapa menit kemudian, Varia dan Shirley akhirnya tiba di ruangannya dan menghadapi dia dalam pertarungan. Namun, Amos bilang kepada mereka untuk merasa bahagia, karena mereka akan dikorbankan untuk dewi tinggi mereka, Nestra. Setelah melawan monster Physis di basement perpustakaan, Gareth dan Sophitia memeriksa sebuah buku besar untuk mencari kebenaran tentang Nemo. Dari keadaan yang tampak, mereka mencurigai bahwa Nemo mungkin adalah matahari sejati dari kehancuran. Gareth merasa kecewa karena dia sampai lengah dan terpedaya oleh seorang cowok yang berpura-pura baik. Varia nanya ke Amos kenapa dia pergi ke jalan yang salah, padahal dia seharusnya adalah orang yang dihormati di kerajaan lamanya. Amos bilang kalau dia udah lelah dengan semua korupsi itu dan ingin membersihkan dunia dari orang-orang busuk yang menghancurkannya. Dia mulai bertarung melawan Shirley dan Varia, memastikan untuk membiarkan mereka hidup cukup lama untuk menyaksikan matahari sejati dari kehancuran. Shirley berhasil melukai Amos, tapi dia segera menyadari bahwa bajingan itu menggunakan kekuatan jam pasir perak untuk mempertahankan dirinya. Dia melakukan ini dengan memundurkan waktu untuk membalikan efek luka yang diberikan Shirley padanya. Sebelum melanjutkan cerita utama, ada kilas balik yang menjelaskan tentang kekuatan pengendalian waktu Ellen. Ketika dia masih kecil, Ellen memiliki kekuatan untuk melihat masa depan seperti pahlawannya. Suatu hari, dia menolak untuk berteman dengan seorang gadis karena dia melihat masa depan gadis itu dan mengetahui bahwa gadis tersebut akan mati dalam kecelakaan dalam waktu dekat. Pengasuhnya pada saat itu bilang supaya dia tidak melakukan hal seperti itu kepada orang lain. Namun, Ellen benar.
Dan gadis itu memang mati dalam kecelakaan tidak lama setelah itu. Ellen selalu diberikan kemampuan istimewanya oleh pahlawannya, Vanessa, yang mengendalikan waktu. Bagi dia, setiap hari yang berlalu seperti naskah yang sedang dimainkan. Ellen memastikan untuk menggunakan kemampuannya untuk memeriksa masa depan dunia dan juga di mana semua ini berakhir, alias tanggal setelah dia berhenti melihat masa depan. Sejauh ini, dia hidup dengan tenang, menghindari semua orang yang dia temui supaya tidak membuat mereka ketakutan. Suatu hari, dia bertemu Varia untuk pertama kalinya, dan dia bisa merasakan bahwa Varia memiliki peran besar dalam menggagalkan masa depan buruk yang dia lihat saat itu. Ellen jadi teman dengan orang luar biasa bernama Varia, yang bahkan sekolah di tempat yang sama dengannya. Sementara itu, Ellen diam-diam mengumpulkan kekuatan dalam dirinya untuk mempersiapkan hari-hari terakhir bumi. Suatu malam, dia ngobrol dengan pahlawannya yang memperingatkannya tentang menggunakan kekuatannya tanpa pengawasan. Ellen siap melakukan apapun untuk mengikuti alur dan berperan dalam menciptakan masa depan yang lebih baik untuk orang-orangnya. Dengan begitu, dia tidak takut berkorban demi tujuan itu. Kembali ke cerita utama, Shirley dan Varia bertahan lawan Amos yang kuat. Nemo datang sebentar dan menyelamatkan Varia dari kematian yang pasti. Amos menatap Nemo dan menyadari bahwa dia adalah orang yang sudah dia cari selama ini. Dia adalah anak kehancuran. Di luar kuil, Joe dan Gildan berhasil mengalahkan semua monster Pieces di sekitar lokasi ritual yang mereka gunakan untuk mencuri kekuatan jam pasir dan mengambil alih tempat itu. Ketika situasinya aman, Gildan meletakkan struktur jam pasir kecil di altar dan membiarkan urusan itu kepada yang lain di dalam. Namun, Joe merasa sedikit bingung kenapa mereka tidak diberitahu tentang rencana yang keseluruhan. Dan kadang-kadang, dia merasa Ellen tahu terlalu banyak tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, yang menurutnya aneh. Setelah mendengarkan kekhawatiran temannya, Gildan bilang supaya Joe jangan terlalu pusing dengan gambaran besarnya, yang penting mereka melakukan bagian mereka. Di dalam kuil, Reda mengalami gangguan mental saat dia menemukan bahwa Amos telah memanfaatkan dia dan rekan-rekannya sebagai pion dalam rencana besarnya untuk menemukan anak kehancuran. Setelah berdebat beberapa fakta dengan Amos, dia melihat tubuh Volux di suatu tempat dekat Amos dan mengeceknya untuk memastikan apakah Amos sudah mengalahkannya. Begitu Amos bilang iya, dia langsung menyerang Amos dan mengubah kemarahannya menjadi kekuatan untuk melawan Amos yang tampaknya tak terkalahkan. Di tengah pertarungan, dia berhasil memotong salah satu tangan Amos, tapi Amos langsung meregenerasi tangannya dan menjatuhkan Reda dengan mudah. Setelah itu, dia menghadapi Nemo, sang anak kehancuran yang sebenarnya, dan bilang ke Nemo supaya menyerah untuk mencoba mengalahkannya. Sebagai gantinya, dia harus menerima takdirnya dan mengorbankan diri untuk membangkitkan anak kehancuran yang sebenarnya, Nestra. Bodoh itu juga menyebut dirinya sebagai pahlawan sejati dan mulai ngomong tentang nilai-nilai butanya yang aneh dan kualitas-kualitas absurdnya. Saat dia mengeluarkan omongan itu, sesuatu yang dikatakan tentang kutukan menarik perhatian Nemo, dan dia penasaran apa yang sebenarnya dimaksud dengan kutukan itu. Di adegan lain, Gareth menemukan kebenaran sebenarnya tentang kutukan itu dari Sophitia, yang menderita efek yang sama seperti yang dialami Claire sebelum dia meninggal. Dari apa yang bisa dia sampaikan, siapapun bisa terkena kutukan hanya dengan mengetahui tentang hal itu. Gareth sangat khawatir pada gurunya Sophitia saat dia menghubungkan titik-titik tentang kematian Claire. Meskipun begitu, dia siap mengambil risiko terkena kutukan hanya untuk mengetahui lebih banyak tentang orang yang menciptakannya, Genius. Menghajar Nemo dan teman-temannya satu persatu. Setelah menjatuhkan mereka semua, dia mengendalikan Nemo dengan tangannya yang ungu dan menyerang Nemo dengan petir ungu untuk memaksa kekuatan alaminya keluar. Varia tidak bisa melakukan apa-apa selain berteriak dan berdaun semaksimal mungkin sambil melihat pria yang dicintainya disiksa satu persatu. Tiba-tiba, Ellen muncul dan menghentikan Amos dari melukai Nemo lebih jauh. Dia merendahkan Ellen dan meremehkan kemampuannya untuk mengalahkannya. Tapi, Ellen cuma tersenyum dan bilang kepada kaptennya untuk mempercayakan semuanya padanya. Kemudian, dia menghadapi musuhnya dan memberitahunya tentang situs ritualnya dan bagaimana dia akan menghentikan kemampuan regenerasi absurdnya. Varia memberi lampu hijau kepada Ellen,
dan Ellen menghentikan waktu untuk sejenak dengan sihir yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Dengan kekuatan itu, dia mengakses struktur jam pasir di lokasi ritual dan mengarahkannya ke kuil, menggunakannya untuk menghentikan waktu. Amos mencoba menghentikannya sebelum dia menyelesaikan mantra, tapi sudah terlambat karena Ellen sudah siap untuk ini. Dia mengirimkan serangan Amos kembali kepadanya dan menghancurkan debu waktu di cincin yang dipakai Amos untuk memberi dia kekuatan. Sekarang, karena dia tidak bisa lagi regenerasi, dia mengembalikan waktu dan pingsan supaya orang-orangnya bisa mengambil alih dari sana. Shirley tetap menemani dia sementara Varia dan Nemo melanjutkan pertarungan melawan bajingan yang tidak tahu ini. Meskipun tidak memiliki kekuatan untuk regenerasi, Amos tetap memberikan perlawanan yang sangat baik melawan mereka. Nemo mencoba menggunakan Legis Breaker-nya, tapi Amos dengan cepat melihat melalui kekuatannya dan mengirimkan tombak energi ungu untuk mengalahkannya. Untungnya, Raida menghentikan serangan itu sebelum bisa mengenai Nemo, memberi dia waktu cukup untuk memperkuat serangannya dan menghancurkan Amos German, pemimpin pasukan Physis, dengan sinar besar energi Legis Breaker yang menjulang ke langit. Dengan Amos tak lagi menjadi penghalang, semua monster Physis ambruk karena kehilangan sumber kehidupan mereka. Sementara Sophitia melihat sinar di langit dari perpustakaan tua. Beberapa saat setelah mengalahkan musuh bebuyutannya, Nemo dan Varia memutuskan untuk istirahat dan merayakan kemenangan mereka. Saat itu juga seluruh kuil mulai bergetar seolah-olah mau runtuh. Alih-alih ikut 7 kesatria kembali ke akademi, Reda memilih untuk tidak ditangkap oleh mereka. Sebelum kabur dan pergi dengan caranya sendiri, dia bilang ke Nemo supaya siap menghadapi apapun yang datang sekarang setelah dia terungkap sebagai matahari kehancuran. Varia dan yang lainnya mengabaikan Reda dan akhirnya berhasil keluar dari kuil dengan selamat. Dengan misi mereka kini sukses, Varia dan siswa lainnya bisa pulang untuk istirahat yang nyaman. Sementara itu, Amos entah bagaimana berhasil menghidupkan dirinya lagi menggunakan debu waktu sisa yang dia simpan untuk dirinya sendiri. Namun, dia merasa terjebak dalam kutukan dan bertanya-tanya kenapa itu bisa terjadi padanya. Tiba-tiba, seorang wanita misterius yang terlihat persis seperti Sophitia muncul di hadapannya dikelilingi aura ungu dan memberi kabar buruk untuknya. Kehidupannya adalah kebohongan dan dia sudah jadi payan sejak dulu. Ternyata Amos telah ditipu oleh wanita misterius ini selama ini, dan dia digunakan untuk mengungkap matahari kehancuran, yang kemudian terbukti adalah Nemo. Amos tidak bisa mempercayai telinganya saat kutukan itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Akhirnya, dia nyadar bahwa berbeda dengan Pollux dan Castris, dia adalah orang bodoh terbesar yang pernah hidup. Wanita misterius itu melihat tubuh Amos berubah menjadi debu dan mengingat rencananya untuk menghancurkan dunia tanpa tahu bahwa Reda ada di sana, mendengarkan semua yang dia katakan kepada Amos dan dirinya sendiri. Jadi intinya, wanita misterius yang mirip Sophitia itu membocorkan rencananya sendiri. Saat mereka kembali ke area sekolah, Kilden, Joe, Varia, Nemo, Shirley, dan Ellen dikelilingi oleh tentara yang dipimpin oleh Gareth. Gareth menuduh Nemo sebagai penyebab semua hal buruk yang terjadi di akademi dan kemudian mengungkap bahwa Nemo adalah makhluk buatan yang diciptakan oleh Amos dan orang-orangnya. Ellen, yang sepertinya sudah memprediksi ini, menghela napas dan membuka panggung untuk peristiwa dramatis berikutnya. Nemo ditangkap dan dibawa ke penjara untuk menunggu pengadilannya. Sekitar sehari kemudian, Varia dan Ellen berkunjung ke penjara untuk bicara tentang hubungannya dengan Genius dan anak kehancuran. Dari apa yang bisa dia jelaskan, Nemo adalah orang yang sama yang membuat kontrak dengan Genius dan mengaktifkan kutukan di perpustakaan tua. Selain itu, Gareth yang sembunyi dan mendengar percakapan mereka sebelumnya mendekati sel Nemo dan menuduhnya membawa bencana ke sekolah mereka. Pada pertemuan berikutnya, Gareth dan yang lainnya berdiskusi tentang Nemo dan bagaimana proses pengadilannya akan berjalan. Gareth menunjukkan beberapa riset yang dilakukan Sophitia, yang entah bagaimana menghubungkan Nemo dengan semua hal buruk yang terjadi belakangan ini. Yang lebih parah lagi adalah kenyataan bahwa kutukan dari perpustakaan tua diaktifkan setelah kedatangan Nemo. Jadi itu juga pantas untuk diperhatikan. Kilden adalah satu-satunya orang yang tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dan menyalahkan Nemo atas nasib buruk mereka. Baginya,
Ada seseorang di balik layar yang menjebak orang ini dan merekalah yang harus ditakuti. Garrett merasa sedih dan bilang ke semua orang bahwa dia cuma mau tahu kebenarannya. Sementara Varia dan yang lainnya menggambarkan Nemo sebagai orang jahat. Meninggalkan Gildan sebagai satu-satunya yang mengikuti instingnya untuk membuktikan ketidakbersalahan Nemo. Setelah rapat, Garrett berjalan ke sel Nemo dan bilang supaya dia jangan coba-coba melakukan sesuatu yang aneh agar tidak dibunuh di tempat. Dia juga memberitahu tentang penghalang Messier yang mereka buat untuk mengawasi orang sepertinya. Nemo cuma tersenyum dan bilang dia tidak berniat menggunakan kekuatannya. Garrett jadi marah dan menunjukkan lengan corot Nemo. Nemo bilang bahwa lengan itu mengingatkannya pada orang jahat yang dulu dia jadi. Sementara itu, Varia sudah turun untuk mengunjunginya. Tapi dia berhenti di tengah jalan dan bersembunyi untuk mendengarkan percakapan mereka. Nemo mulai menceritakan kisah asalnya sebagai makhluk buatan yang diproduksi massal bersama saudara-saudara laki-lakinya dan perempuan di markas itu. Dulu, Amos memastikan untuk membunuh setiap makhluk yang dianggap gagal, dan terus melanjutkan eksperimennya seolah-olah tidak ada yang berarti. Diri sejati Nemo bangkit sebelum yang lainnya dan menyaksikan kebejatan yang ditunjukkan Amos di depan semua orang. Pada saat itu, dia ketakutan akan kematian dan tidak ingin mati seperti beberapa eksperimen yang gagal. Suatu hari, terobosan itu datang saat pahlawannya berbicara dengannya untuk pertama kalinya. Nemo menggunakan bantuan yang diberikan pahlawannya untuk melarikan diri dari fasilitas itu dan menjadi Nemo yang kita semua kenal sekarang. Garrett marah-marah karena dia tidak percaya dengan cerita yang diceritakan Nemo. Namun, Nemo menolak untuk berdebat dan malah meminta Garrett untuk membunuhnya. Garrett mengeluarkan pedangnya untuk melakukan tindakan jahat itu. Tetapi dia kemudian menenangkan diri dan memilih untuk menunggu hingga proses pengadilan. Sementara itu yang lain, Shirley terlihat istirahat dengan kantong darahnya, dan Ellen memperingatkan dia untuk berhenti mencoba merubah keadaan supaya dia tidak dicurigai dan ketahuan. Dia kemudian melepas bajunya dan mendorong Shirley untuk menghisap sedikit darahnya malam itu. Di sisi lain, Gildan menemukan Joe menunggu di luar kamarnya. Joe mendengarkan keluhan Gildan dan meminta sedikit waktu untuk membawanya ke balkon menara. Di sana, mereka berbincang tentang Nemo dan perbuatan baik yang pernah dia lakukan di masa lalu. Sementara Joe merasa terganggu dengan lengan Nemo dan hal-hal yang telah dia lakukan di masa lalu, Gildan yakin bahwa Nemo adalah orang baik. Tapi Joe bilang ke Gildan bahwa dia nggak bisa menghilangkan perasaan bahwa Nemo berbohong. Selanjutnya, Varia memanggil pahlawannya, Unomiya, dan meminta dia untuk menceritakan apa yang terjadi di perpustakaan. Unomiya menunjukkan ketukan kristal di tangannya, dan Varia nanya apakah dia diserang Genius. Unomiya bilang ke Varia supaya hati-hati saat menggali kebenaran, karena dia bisa terkena kutukan juga. Namun, Varia siap mengambil risiko semuanya untuk Nemo, karena dia nggak tega melihatnya dieksekusi. Unomiya memastikan apakah Varia tahu apa yang dia katakan, dan ketika Varia bilang dia serius, Unomiya memutuskan untuk membawanya ke suatu tempat di dalam perpustakaan tua untuk mengungkapkan seluruh kebenaran padanya. Setibanya di sana, Unomiya membuka pintu ke ruangan di mana buku terkutuk berada dan Varia masuk, hanya untuk terhisap oleh kekuatan buku itu. Di adegan berikutnya, Gildan bertemu dengan salah satu juri yang mengadili pengadilan Nemo dan memberasnya untuk melakukan apapun yang diperlukan supaya Nemo dibebaskan. Setelah dia bertemu dengan pria gemuk itu, Gildan keluar dan menemukan Shirley menunggu di sana. Yang mengejutkan, Shirley menawarkan dukungan tak terbatas untuknya dan memberitahu bahwa dia berada di pihak Nemo. Sementara itu, Joe, si otot, terlihat melatih ayunan pedangnya di tempat rahasianya di hutan. Sophia, si ular yang mencurigakan, mendekatinya dan memberikan telinganya untuk mendengarkan. Joe bilang ke Sophia bahwa dia belum tahu harus berbuat apa. Tapi Sophia bilang supaya dia nggak terlalu khawatir tentang dirinya sendiri, karena dia percaya bahwa Joe akan menyelamatkan mereka semua. Di sisi lain, Nemo berjuang untuk memahami keberadaannya karena dia sudah nggak bisa tahu lagi siapa dirinya sekarang. Varia mengunjungi kembali desa Nemo yang hancur dan melacak rumah tempat Nemo dilahirkan. Dia masuk ke struktur yang sudah bobrok itu dan menemukan foto keluarga Nemo bersama orang tuanya, dan memperhatikan Nemo yang mengenakan liontin merah aneh. Dia meninggalkan rumah itu dan menemukan liontin yang tergeletak di lantai. Bingung,
Dia bertanya-tanya apa yang dilakukan liantin itu di sana, dan saat dia membungkuk untuk mengambilnya, Reda muncul dan menuduh Varia mengikuti dia. Varia mencoba menjelaskan situasinya, tapi Reda tidak peduli untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sebaliknya, dia terus menyerang Varia dan memaksa Varia untuk bertindak. Pada akhirnya, Varia berhasil mengalahkan Reda dan menyuruhnya menyerah kepada 7 kesatria. Namun, Reda menolak untuk melakukannya, bangkit dan mengakses kekuatan dewinya, Irene. Meskipun Reda mendapatkan kekuatan besar dari Irene, Varia masih bisa bertahan melawan serangan bertema api yang dilancarkannya. Sementara itu, Sophitia dan yang lainnya berkumpul untuk pengadilan Nemo. Setelah semua yang diucapkan dan dilakukan, mereka semua menyatakan Nemo bersalah. Justru saat mereka akan memberikan hukumannya, Shirley dan Gildan tiba dengan perintah resmi untuk menunda eksekusi. Walaupun ada bukti itu, Sophitia tetap memerintahkan agar Nemo dieksekusi. Joe dan Gareth menghadapi Shirley dan Gildan untuk membawa Nemo keluar. Tapi kemudian Varia tiba dengan gaya dan memberikannya liantin milik Nemo yang asli. Dia memaksa Nemo untuk mengaku telah membunuh Nemo yang asli dan mengambil wujudnya untuk menyusup ke sekolah. Nemo mengaku bahwa dia adalah pembunuh Nemo yang asli. Dan dia menundukkan kepalanya untuk menerima kematiannya sambil memohon kepada Varia untuk mengakhiri dirinya. Namun yang mengejutkan, Varia tidak ada di sana untuk membunuhnya. Sebaliknya, dia ada di sana untuk menghadapi musuh yang sebenarnya, Sophitia. Joe dan Gareth saat itu seperti orang bodoh untuk tidak melihat siapa musuh yang sebenarnya. Jadi mereka mengaktifkan kekuatan penerus mereka untuk melawan Presiden, Gildan, dan yang lainnya. Untungnya, Varia berhasil membawa kapalnya ke sana tepat waktu, jadi dia bisa menghindari pertempuran dengan teman-temannya. Joe mencoba menghancurkan kapal itu, tapi Reda, yang saat itu sedang mengemudikan kapal, menampar Joe agar menjauh. Varia berhasil membawa Nemo ke kapalnya tepat waktu dan melarikan diri sebelum Sophitia bisa menghabisinya dengan nyata. Beberapa saat setelah menyelamatkan Nemo dari kematian yang pasti, Reda dan Varia mengungkapkan kebenaran tentang Miss Sophitia. Nemo tidak bisa percaya Reda bahkan berpikir untuk membantu mereka, apalagi memberitahu kebenaran tentang Sophitia. Sayangnya, dia benar karena Varia memberitahunya segala sesuatunya. Ternyata, Sophitia sudah tahu tentang semua yang terjadi sejauh ini dan bekerja di balik layar untuk membuat Nemo menggunakan kekuatan genius. Mengenai bagaimana segel itu bisa terpicu, Varia memberitahu Nemo bahwa itu pasti karena Legis Breaker yang dia gunakan di Gunung Virgo. Saat mereka berdiskusi, tiba-tiba kapal tergetar dan mereka semuanya menoleh untuk melihat cahaya ungu yang familiar dari pusaran sihir yang berasal dari buku terkutuk. Orang-orang di tanah juga menyadari munculnya pusaran itu dan khawatir tentang kemungkinan bumi hancur akibat pusaran tersebut. Jika perhitungan mereka benar, seluruh planet akan terserap ke dalam pusaran itu dalam 60 jam ke depan. Alih-alih mencari siapa yang bertanggung jawab untuk ini, Gareth justru menghabiskan waktunya untuk memperkuat diri agar bisa mencari dan membunuh Nemo, karena dia percaya Nemo lah penyebab pusaran ini. Sementara itu, Shirley, Joe, dan Gildan berpikir tentang langkah selanjutnya. Gildan dan Shirley lebih cenderung untuk mencari kebenaran, sedangkan Joe hanya ingin membunuh Nemo. Gareth juga pergi ke kantor Sophitia untuk mendapatkan kekuatan gelap tambahan. Dia cukup kuat untuk mengalahkan Nemo. Di sisi lain, Nemo disuguhkan teh oleh kekasihnya Varia. Nemo terus menyesali kenapa dia melakukan apa yang dia lakukan waktu itu. Tapi Varia, yang udah jatuh cinta berat sama dia, bilang supaya dia jangan berpikir kayak gitu. Sebaliknya, dia harus pikirin orang-orang seperti dia, yang hidupnya dia ubah hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Sekarang, tindakan masa lalu Nemo bukanlah yang harus mereka khawatirkan. Karena Varia percaya bahwa Nemo adalah kunci untuk membebaskannya dari misi seumur hidupnya untuk menjadi pahlawan. Di situ mereka berdua punya momen spesial dan saling mengungkapkan cinta mereka. Kemudian, Varia mengambil keputusan sulit dan memutuskan untuk kembali ke Akademi Grand Seed untuk menyelesaikan masalah dengan Sophitia. Untungnya, Nemo merasakan hal yang sama. Sementara itu, Sophitia melakukan berbagai eksperimen yang berbahaya dan kuat pada Gareth, hanya untuk memberinya cukup kekuatan agar dia bisa membantunya mengalahkan Nemo dan kawan-kawannya. Ellen terlihat mengumpulkan semua kekuatan terakhirnya untuk mengendalikan waktu. Pahlawannya, Vanessa, nanya apakah dia yakin untuk mempertaruhkan nyawanya demi membantu orang-orangnya.
Dan Ellen bilang itu sepadan. Terutama kalau itu berarti dia bisa melihat masa depan yang melampaui di mana semua ini berakhir. Dan begitu, semua sudah siap. Nemo, Reda, dan Faria kembali ke akademi dan mendarat di hutan di mana mereka menemukan Joe bersama Shirley dan Gildan, yang semuanya siap untuk menghentikan mereka. Reda menahan mereka dan memberi waktu untuk Nemo dan Faria agar bisa menuju Sofitia dan menghentikan rencana apapun yang dia miliki. Sementara Reda bertempur melawan mantan rekan-rekannya, Faria dan Nemo pergi ke perpustakaan tua untuk mencari Sofitia. Reda memberitahu Shirley dan yang lainnya tentang pengkhianat sejati di antara mereka, yaitu Sofitia. Sementara Shirley dan Gildan setuju dengan Reda, Joe menolak untuk melakukannya dan tanpa sengaja mengaktifkan kekuatan yang Sofitia tanamkan di dalam dirinya. Gildan tetap tinggal untuk menyelamatkan temannya dan mendesak yang lain untuk pergi dan membantu Faria serta pacarnya. Setelah sampai di ruangan tempat buku waktu disimpan, Unomiya muncul dari Faria dan menjelaskan semuanya kepada para remaja. Kebetulan, Genius juga muncul dari Nemo sebagai pahlawannya dan berdiri di samping Unomiya. Bersama-sama, mereka mengungkapkan kebenaran kepada para remaja. Unomiya bilang ke mereka bahwa kutukan di balik buku waktu sebenarnya adalah dongeng, dan mereka hanya ingin menjauhkan orang-orang dari buku itu, supaya mereka tidak terpengaruh oleh ketidaksempurnaan yang ada. Di kilas balik, Genius dan Unomiya terlihat menghadapi sekelompok monster setelah seseorang secara tidak sengaja melepaskan buku waktu. Waktu itu, Legisbreaker milik Genius adalah satu-satunya kekuatan yang bisa menyegel buku waktu. Jadi dia meminta Unomiya untuk menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikan Faria, agar dia bisa menyegel buku itu dengan lebih mudah. Dengan itu, dia menyatukan jiwanya dengan buku itu dan mengitirinya padanya selamanya. Sekarang, saat Sofitia akan membongkar segel itu, Faria jadi sedikit khawatir dan nanya kenapa Sofitia tahu begitu banyak tentang buku waktu, jika seluruh rahasia itu seharusnya tersembunyi. Mungkin ada seseorang yang berada di sana saat segel itu terjadi. Sebelum Genius sempat berkata apa-apa, Sofitia muncul dan bilang bahwa dia ada di sana saat itu. Sofitia terobsesi dengan Genius waktu itu, yang jatuh cinta pada Unomiya dan merasa cemburu karenanya. Faria nanya ke Sofitia bagaimana dia masih hidup setelah ratusan tahun, dan Sofitia bilang bahwa dia terus kembali untuk menyelamatkan dunia. Di masa lalu, dia berpikir untuk menggunakan Vortex untuk menghancurkan dunia dan menciptakan yang baru. Namun, Genius dan Unomiya tidak pernah mengerti, dan mereka bahkan mengucilkannya. Nemo bilang bahwa dia tidak akan membiarkan Sofitia menghancurkan dunia, dan bahkan berusaha menyerangnya. Tapi, Sofitia bisa memblokir serangannya dan melanjutkan ceritanya. Genius membunuhnya sehari setelah dia menyadari bahwa dia bekerja untuk Vises. Entah bagaimana, Sofitia berhasil memindahkan kesadarannya ke tubuh yang berbeda selama bertahun-tahun, supaya dia bisa membalas dendam pada Genius karena mengkhianati cintanya. Faria nanya kenapa dia begitu bertekad untuk membunuh Nemo, dan Sofitia bilang karena Nemo satu-satunya orang yang bisa menghancurkan buku waktu. Beberapa saat kemudian, Gareth muncul dan memotong tangan Nemo. Setelah menguasai tangan Nemo, Sofitia menikamnya dari belakang dan menyebutnya bodoh karena percaya bahwa dia adalah orang baik. Dengan dia dan Nemo keluar dari jalan, tidak ada yang bisa menghentikan rencana besarnya untuk menghancurkan dunia dengan buku waktu. Tepat saat Sofitia pikir semuanya sudah berakhir, Ellen muncul dan membalikan luka di tangan Nemo. Di sisi lain, Nemo terjebak dalam trans dan menemukan dirinya berhadapan dengan Nemo yang asli yang dia bunuh sebelum mengambil alih tubuhnya. Nemo yang asli terlihat santai dan bilang supaya dia hidup agar bisa berjuang untuk orang-orang yang mencintainya. Dia membantu Nemo palsu itu ingat kenapa dia masih hidup sekarang dan mendorongnya kembali ke dunia nyata lewat pahlawannya. Nemo kembali normal saat Ellen memulihkan setiap bagian dari tubuhnya. Ellen bilang padanya untuk ingat alasan kenapa dia harus hidup. Dan saat dia ingat, Nemo akhirnya mendapat kartu penerusnya untuk bertarung bersama Genius di sisinya kali ini. Setelah membantu Nemo mendapatkan kembali tangan dan kekuatannya, Ellen terjatuh ke tanah dan diangkat oleh Faria. Ellen bilang kepada Faria bahwa jika Nemo mati, itu berarti akhir dari dunia mereka seperti yang dia tahu. Melihat bahwa dia tidak bisa membiarkan itu terjadi, dia berhasil memundurkan waktu ke momen saat Nemo hampir kehilangan tangannya. Nemo mulai kembali fokus dan menghadapi Sofitia dalam pertarungan.
Sementara itu, Sofitia menyerap buku waktu dan berubah menjadi monster dengan portal di perutnya. Sekarang, setelah menjadi monster menyeramkan, Sofitia yakin bisa mengakhiri Nemo dan para penjaga tujuh yang mengganggu, sehingga bisa mencapai tujuannya seumur hidup untuk menghancurkan dunia. Di adegan selanjutnya, Gildan membangunkan temannya dan bilang supaya dia jangan lelah dulu karena yang terburuk belum datang. Dengan itu, Sofitia semakin membesar hingga menjadi raksasa tepat di depan semua orang. Dia mengeluarkan komentar bodoh tentang betapa kecilnya dunia, tapi kita semua tahu bahwa kecemburuan telah menguasainya. Tanpa basa-basi, dia memutar waktu semua orang di tanah menjadi portal kehancuran ruang waktu dan menciptakan monster Physis untuk membunuh orang dan memperbanyak diri mereka. Untungnya, Faria dan yang lainnya datang tepat waktu untuk menghabisi monster-monster Physis yang sedang diciptakan. Nemo mendapatkan kesempatan lagi untuk bertemu dengan pahlawannya. Pahlawan Genius yang bilang ke Nemo supaya cepat-cepat menghancurkan Sofitia sebelum dia benar-benar terperangkap dalam pusaran waktu. Reda, Zhao, dan Gildan juga datang untuk memberikan dukungan kepada Nemo. Nemo mengambil sedikit waktu untuk menyapa dan menyambut semua orang kembali di medan perang. Setelah itu, dia melangkah menuju pemimpin mereka, Sofitia. Sementara itu, Shirley menghabiskan waktu bersama kekasihnya, Ellen, setelah menyadari bahwa dia akan mati. Dia meminta Ellen untuk mencoba hidup bersamanya, tapi Ellen malah ingin mati. Shirley memohon agar Ellen tetap bersamanya selamanya, karena dia tidak bisa hidup tanpa satu-satunya cinta sejatinya, Ellen. Entah bagaimana, dia berhasil meyakinkan Ellen untuk meminum darahnya dan berubah menjadi vampir supaya dia bisa terus hidup. Di sisi lain, Faria tiba di tubuh utama bersama Nemo. Dengan adanya dinding ungu berbahaya untuk melindungi tubuh utama, Faria bersiap menggunakan semua kekuatan yang dia miliki dan bahkan berisiko mempercepat efek kutukan hanya untuk menjatuhkan dinding itu agar Nemo bisa masuk. Tepat saat dia mau melakukannya, Gareth muncul dan menggunakan semua kekuatan terakhir yang dia punya untuk membuat lubang di dinding ungu. Dengan tubuhnya berubah ungu karena serangan kristal, Gareth mengubah setiap bit kemarahannya menjadi kekuatan dan menebus dosanya dengan membuka lubang di dinding agar teman-temannya bisa masuk. Faria dan Nemo akhirnya sampai di subtubuh Sofitia dan mengajaknya berdiskusi tentang moral dan nilai-nilai. Mereka berusaha meyakinkan Sofitia untuk tidak mengendalikan dunia, tapi juga berjuang untuk menyelamatkannya. Namun, Sofitia bilang bahwa mengendalikan dunia bukan tujuannya juga. Karena tidak ada jalur nyata menuju kebahagiaan baginya, alias tidak ada cinta sejati untuknya. Dia hanya bisa mencoba menghancurkan semua orang seperti anak nakal yang egois. Nemo dan Faria nyuruhnya untuk diam dan mendengarkan akal sehat. Pahlawan mereka dan pahlawan lainnya bersatu dalam satu suara untuk membuat Sofitia mengerti bahwa api di hati tidak pernah bisa dipadamkan selama mereka bersama. Sofitia jadi sangat marah pada Genius, alias Nemo, karena tidak menerima keinginan dia kali ini. Dia dihadapkan oleh serangan dari Nemo dan Faria beberapa kali sebelum dia menyegel dirinya kembali ke tubuh besarnya. Nemo dan Faria bekerja sama untuk melawan raksasa bernama Sofitia. Di satu titik dalam pertarungan mereka, Nemo dan Faria menggabungkan kekuatan mereka. Legis Breaker dan kekuatan petir, Faria melawan sinar kematian Sofitia. Dan ini berhasil menerangi seluruh medan perang dengan semua orang menyaksikan pemandangan luar biasa dari kecerdikan dan kekuatan. Akhirnya, Nemo dan Faria berhasil memisahkan Sofitia dari tubuh raksasanya. Faria kehilangan kemampuan untuk menggunakan penerusnya untuk sementara. Tapi Nemo masih bisa berdiri tegak. Di sisi lain, Sofitia masih memiliki pusaran di perutnya. Dia membuat pertunjukan dramatis di depan semua orang untuk membuktikan kepada mereka bahwa dia masih punya rencana untuk mengalahkan musuh. Nemo melepaskan semua harga dirinya dan berubah menjadi bentuk buatan aslinya. Dia memastikan untuk menyelesaikan masalah dengan Faria sebelum melesat ke dalam pertarungan. Reda, yang menyaksikan pertarungan dari ujung lain, sedikit terkejut melihat sosok buatan itu. Dan terikat dengan pahlawan, seolah-olah itu hal yang biasa. Nemo melanjutkan pertarungan melawan Sofitia dan memberitahu bahwa dia akan melakukan apapun untuk bertahan hidup, karena dia tidak pernah mau menghormati memori Nemo yang asli dengan mati. Dalam pertarungan terakhir mereka, Sofitia menikam Nemo di dada, tapi Nemo langsung mencekiknya. Dia memberi pahlawannya cukup waktu untuk menghabiskan waktu bersama Sofitia.
Sophia memohon kepada Genius untuk mengakui dia sebagai kekasihnya dan berjanji untuk mengembalikan segalanya seperti semula. Namun, Genius tidak siap untuk mempercayai wanita gila seperti itu. Jadi, dia mengorbankan dirinya dan menyegel kembali buku waktu dengan Sophia di dalamnya. Akhirnya, Nemo dan timnya meraih kemenangan dalam pertarungan mereka. Seiring waktu, semua orang perlahan kembali ke keadaan normal mereka, dengan Ellen dan Shirley menjadi pasangan selamanya. Sekarang mereka adalah jenis yang sama. Sementara itu, Joe terus berlatih untuk melindungi semua orang di tempatnya, tanpa tahu bahwa dia sudah punya pengagum yang mengawasinya. Garrett entah bagaimana selamat dari pertempuran. Garrett diolok oleh teman-temannya karena menangis dan meminta maaf kepada mereka. Sementara itu, Varia dan Nemo memulai perjalanan untuk mencari cara menghilangkan buku waktu dan mencegahnya jatuh ke tangan yang salah selamanya. Nemo sekarang sudah kehilangan kekuatan penerusnya, tapi Varia tidak terlalu khawatir tentang itu, karena dia bisa menghabiskan waktu selamanya dengan pria baru yang dicintainya. Nemo juga merasakan hal yang sama dan mengakui cinta Varia padanya saat mereka memulai perjalanan penting ini bersama-sama. Sementara itu, Amos terus